Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama memulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti sebagaimana ini ya, tadi kita sudah menyapa ya, kerinduan sudah lama ya, mungkin belum sempat untuk bertemu secara langsung, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi ya semangat kita untuk insya Allah bersama-sama membangun fondasi Masjid Bilioner, Masjid Makmur Berkah Berlimpah. Alhamdulillah, ini sudah hadir kurang lebih 30 peserta, di mana yang berada di grup WA itu kurang lebih 55. Mungkin masih ada yang berhalangan hadir dan juga masih akan hadir, tapi telat karena memang mereka sedang melaksanakan sholat asar. Baik, segala puji hanya bagi Allah. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih bisa diberi nikmat iman, nikmat Islam untuk berkumpul di Zoom meeting ini. Salawat serta salam serta tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Baik, Bung Ben, hari ini sebagaimana terjadwal di dalam kurikulum program pengasuhan ini, kita sama-sama akan belajar ya berkaitan dengan bagaimana membangun prinsip-prinsip fondasi masjid, fondasi Baitullah dan fondasi Baitul Mal. Nah, salah satu yang akan kita bahas hari ini adalah langkah-langkah konsolidasi elemen kemasjidan. Ini mungkin lebih advance lagi karena memang ini sempat kita bahas beberapa di sharing session di pelatihan basic ya. Mungkin hari ini kita lebih teknis lagi dan mungkin lebih strategis lagi untuk bagaimana mewujudkan langkah-langkah kita untuk membangun kepemimpinan, menegakkan keberjamaah dan merintis kepemimpinan bagaimana yang kita terapkan di salah satu role model referensi kita adalah Masjid Kapal Munjalan dan juga beberapa masjid seperti Masjid Kurilangit dan juga Masjid Sultan dan juga Masjid Ismu ya yang juga mungkin sudah menerapkan itu. Nah, seperti apa? Insyaallah untuk penyampaiannya kami serahkan ke Bung Ben untuk menyampaikan kurang lebih mungkin kita sampai pukul 17.30 ya. Tapi itu sudah dibagi mungkin setengah 1 jam mungkin materi atau juga ini saya serahkan ke Bung Ben nanti untuk memimpin diskusi kita pada sore hari ini. Ahlan wa salam. Ya. Terima kasih Bang Gun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadzatan li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Masya Allah, saya senang sekali berjumpa kembali dengan teman-teman. Sebenarnya mau nyebut alumni juga nggak enak, teman-teman sahabat Ormas Indonesia, ya, Ormasi, sahabat orang Masjid Indonesia yang telah mengikuti pelatihan Masjid Bilioner tingkat dasar dan sekarang kita masuk ke level yang lebih lanjut tentang advance. Masya Allah, di antara sekian banyak sahabat yang ikut ini, saya sempat juga berkunjung di tempatnya Pak Adabiro Sidik di Yogyakarta. Masya Allah, tabarakallah, dan sering juga kotak-kotakan dengan teman-teman sahabat-sahabat Ormas yang mengikuti pelatihan Masjid Bilioner dengan Bang Imam, ya, sempat juga dengan beberapa kawan yang lain, serta beberapa juga sahabat dari Al-Falah, dari Depok, ya. Sempat juga 10 orang hadir di Masjid Kapal Munjalan, kemudian kita banyak berdiskusi. Nah, sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita akan adalah sebuah materi perdana
sebenarnya ini bukan lagi materi, karena apapun yang sudah kami sampaikan kemarin itulah materi pokoknya. Materi inti dari bagaimana masjid kami, masjidnya kawan-kawan itu bisa bertumbuh dengan dalam tanda kutip agak cepat gitu ya. Itu sudah kita sampaikan semua, sudah kita ceritakan semua. Cuma memang setelah berkeliling, setelah berdiskusi dengan beberapa banyak kawan, itu banyak yang masih kebingungan. Ini mulainya dari mana? Ya, harus mulai dari mana? Walaupun sudah diberikan pengetahuan, tapi juga belum bisa dimulai. Maka kemudian kita konsultasi dengan Pak Kiai Lukman, sudah Bung Ben di ASUS saja. Di ASUS itu maksudnya ya ditemenin sampai teman-teman tuh bisa membangun 3 pondasi itu dengan baik. Maka kemudian kita setting sebuah proses pelatihan yang bukan saja pelatihan tapi pengasuhan. Kami berharap dari pengasuhan ini kita menjadi sahabat, bukan sekedar menjadi seorang siswa di sebuah pelatihan gitu ya, tapi bersahabat mulai dari sekarang sampai seterusnya ya, sampai ke Baitullah ya, sampai di surga nanti. Kita akan menjadi sahabat karib ya, bersama-sama mengasuh masjid-masjid di seluruh Indonesia. Maka kemarin saya sempat mengatakan kepada para sahabat sekalian, nggak ada masalah teman-teman yang nggak punya masjid atau hari ini berada di luar struktur masjid, nggak ada masalah ya. Masih banyak ladang dakwah yang lain ya. Kita berharap teman-teman sekalian ketika mengikuti materi ini akan menjadi konsultan dari masjid-masjid sekitar kita. Siapapun masjid yang membutuhkan, kita akan coba backup. Ya. Tadi juga sudah diskusi dengan teman-teman pimpinan di Masjid Kapal Munjalan. Ya, kita akan membuatkan support system agar supaya masjid-masjid yang ada dalam dalam persahabatan masjid bilioner ini itu bisa bertumbuh menjadi masjid yang makmur, berkah berlimpah, masjid bilioner istilahnya. Baik, teman-teman sekalian, para sahabat yang dirahmati Allah, saya akan mulai materi ini ya dengan menyampaikan beberapa pointers yang saya coba susun, yang kami susun di Masjid Enterprise selama hampir 2 bulan ini. Kita mencari cara untuk menyampaikan bagaimana format yang baik, format yang mudah dipahamin untuk mengajak teman-teman ya, teman-teman memahami dan juga mempraktekkan ilmu-ilmu ya, mempraktekkan bagaimana kemudian mentransformasikan masjid kita yang awalnya biasa-biasa saja menjadi masjid yang luar biasa, awalnya hanya sebagai tempat ibadah saja ya, menjadi sebuah tempat yang bisa bersahabat dengan manusia. Nah, salah satu poin yang paling penting dalam membangun Baitullah ini adalah mengkonsolidasikan elemen kemasjidan. Ini yang sering kami lihat ya, gagal ya. Nah, akhirnya karena tidak pernah dikaji, seringkali kita sampaikan kepada teman-teman, Kiai Lukman juga gitu, ya sudah kalau gagal bikin masjid sendiri saja. Gitu. Ya, jadi ini bikin masjid sendiri ini adalah karena kita nggak sanggup juga menjawabnya, ya, tidak sanggup juga menjawabnya. Akhirnya sebulan terakhir ini saya ditugaskan Ustaz Lukman untuk membuat eksperimentasi. Ada beberapa masjid ya yang kemudian kita kawal untuk melakukan konsolidasi elemen kemasjidan dengan SOP. Alhamdulillah sudah dapat beberapa pengalaman, beberapa cara-cara yang ini insya Allah akan kita sampaikan kepada para sahabat sekalian. Jadi apa yang kami sampaikan ini bukan kajian teoritik, tapi kajian pengalaman. Kemarin kita cerita tentang Masjid Kapal Munjalan, tentang Kurir Langit, tentang Masjid Ismu Yahya, tentang Masjid Sultan Al-Nasiro. Nah, hari ini kita akan berusaha untuk menjadi masjid-masjid seperti itu, ya, dengan menyatukan elemen-elemen kemasjidan yang sudah ada. Kenapa harus disatukan? Karena kita harus ya menghidupkan tradisi berjamaah. Ya, kemarin saya pernah bilang ya kalau misalnya masjid itu pengurus masjid tidak akur, maka masjid kita hancur lebur. Maka semuanya harus solid ya. Konsolidasi itu akar katanya adalah solid. Solid itu bersatu, kuat ya. Nah, ini yang akan kita coba tempuh. Kalau ini kita gagal, kita mungkin akan bisa bikin Baitul Mal, tapi Baitul Mal yang kita bangun itu nanti akan berantakan juga ya. Akan muncul fitnah, akan muncul menjadi wasilah untuk terjadinya pertengkaran, perebutan harta dan segala macam. Ini yang tidak kita harapkan. Ya, karena kita kepengen di masjid kita tuh kita tenang beribadah, kita kepengen agar semua amal ibadah kita yang kita lakukan lewat masjid itu berkah,
ya. Kita ingin agar semua aktivitas yang kita lakukan di masjid itu tetap tersenyum, tetap bahagia, nggak ada musuh gitu ya. Baik, para sahabat sekalian, saya izin menyampaikannya. Jadi pokok bahasan kita pada hari ini adalah langkah-langkah. Ini sudah masuk ke level teknis, langkah-langkah membangun kepemimpinan, menegakkan keberjamahan di Baitullah, dan merintis kepemimpinan Kiai Santri. Ini yang kita rekomendasikan para sahabat sekalian. Ya, pertama kita rekomendasikan ya kita bangun kepemimpinan yang kuat di masjid kita. Ya, ini bukan hal yang baru, bukan masalah yang pelik ya, karena setiap hari kita sholat jamaah di masjid ini sangat mudah. Kemudian menegakkan keberjamaah di Baitullah. Menegakkan keberjamaah ini bukan sekedar menegakkan keberjamaah di waktu sholat saja, tapi juga untuk aktivitas sosial dan muamalah. Ya. Kemudian kita merekomendasikan pola kepemimpinannya adalah pola kepemimpinan Kiai Santri. Apa itu kepemimpinan Kiai Santri sudah kita bahas panjang lebar di pelatihan tingkat basic yang baru lalu. Nah, ini tentang bagaimana caranya, Ya. Baik. Ini saya harus mereview terlebih dahulu materi pelatihan dasar. Takut-takut teman-teman agak lupa. Saya mohon maaf agak sedikit mereview apa pentingnya kepemimpinan, keberjamaah dan pengurus yang solid sebagai fondasi utama Masjid Bilioner. Nah, ini sahabat sekalian. Ini adalah strategi membangun Baitullah sebagai fondasi dasar menuju Masjid Makmur berkah berlimpah. Ini fondasi utamanya Masjid Bilioner, ada Baitullah, ada Baitul Mal, ada Baitul Muamalah. Di Baitullah kita akan bangun menjadi pusat tarbiyah, pusat ibadah, sehingga masjid kita berubah menjadi pusat ilmu. Ini yang mengakibatkan banyak masjid ya yang jauh-jauh dari pemukiman warga tapi dikejar oleh masyarakat sehingga masjidnya trafficnya tinggi. Kenapa? Karena ada aktivitas tarbiyah di situ, ada keilmuan, karena mereka kepengen dekat dengan ulama yang memiliki mata air ilmu. Ya. Kemudian kita akan setelah ini kuat, ibadah kita kuat, tarbiyah kita kuat, kepemimpinan kita kuat, kiai santri hidup di sini, kita akan bikin namanya Baitul Mal. Baitul Mal ini akan menghidupkan Jiswab. Jiswab ini kemudian akan mentransformasikan fungsi kedua dari masjid ya sebagai pusat layanan sosial ya. Dari zakat, ya zakat bisa untuk produksi, infaknya bisa untuk fakir miskin, para mustahik, zakat juga seperti itu. Ya wakafnya itu bisa menjadikan modal untuk membangun infrastruktur dakwah. Ya. Ketika dua ini sudah jadi, masjid kita mulai ramai, kemudian akan terjadilah ramai orang, akan hidup ekonomi pusat muamalah. Pusat muamalah ini akan membangun ekonomi berjamaah. Ya. Ini akan menjadi sebuah proses yang tak berkesudahan. Masjid kita akan dikelilingi oleh SDM, akan dikelilingi oleh banyak modal, sumber daya dakwah, kemudian menjadi market yang besar. Ini terjadi di Madinah. Bukan sekedar hari ini saja, sahabat sekalian, sejak zaman dahulu kala. Ya, sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah pernah kita bahas, nggak usah kita bahas lagi. Ya, tapi ini yang harus kita lakukan. Nah, tentang pentingnya Baitul Mal, itu kajian terakhir dari Ustaz Ruknul Hakim. Ustaz Ruknul Hakim malah mengatakan Baitul Mal itu wajib bagi setiap masjid. Kenapa? Ya supaya teman-teman masjid tidak menjadi masjid diror, tidak menjadi masjid yang menjadi tempat yang menjadi masjid yang diurus oleh orang-orang musyrik. Apa itu orang-orang musyrik? Salah satunya adalah tidak memberikan kesempatan kepada umat untuk membayar zakat. Jadi kalau misalnya masih ada masjid yang membayar, yang hanya membuka pelayanan zakat, pembayaran zakat setahun sekali, nah, ini kena ya. Kena peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk masjid yang musyrik. Apa itu selalu masjid musyrik itu? Nanti kita akan dengarkan penjelasan Sulaiman nanti malam. Salah satunya adalah ya, tidak ada aktivitas pembayaran zakat. Maka kemudian Baitul Mal ini kalau di pelatihan Arifan kita tidak mewajibkan, tapi ini ada kajian baru, ini wajib teman-teman sekalian. Bukan Baitul Malnya yang wajib, tapi aktivitas ya yang memberikan kesempatan kepada masyarakat, kepada jamaah, kepada umat untuk membayar zakat. Kita harus lepaskan dulu kewajiban fardu kifayah ini. Ya, jangan sampai kemudian kita menjadi pengurus masjid yang musyrik. Ya, ini sangat bahaya. Ya, baik. Jadi kita anggap saja masjid-masjid teman-teman wajib membuat Baitul Mal. Nanti kita akan bahas apa itu Baitul Mal ke depannya. Kita lanjutkan. Ya, ini arti penting kepemimpinan yang kita bahas pada pokok hari ini. Ya, kenapa kita penting kepemimpinan? Karena kita akan menggerakkan SDM ini. Ya,
Bagaimana cara menggerakkannya? Disinilah pentingnya kepemimpinan. Bagaimana konsep kerjanya? Keberjamaah. Kenapa kita harus berjamaah? Karena yang mau kita bangun ini fondasi, sahabat-sahabat sekalian. Fondasi ini tidak gampang, juga tidak mudah, tapi dia akan mudah, ya. Dia akan mudah kalau seandainya kita bisa berjamaah, bisa terpimpin. Bayangkan kalau misalnya kita dalam sebuah barisan gerak jalan, ya, tapi barisan gerak jalan itu, ya, itu tidak ada kepemimpinan. Ya. Ada 2 orang yang mimpin, di depan 1 orang, di belakang 1 orang. Yang satunya nyuruh ke depan, yang satu nyuruh ke belakang. Ini nggak bakalan bisa sampai ke tujuan. Bayangin juga kalau kita dalam sebuah barisan, kita ingin berangkat ke sebuah tujuan, tapi tidak bersama-sama. Padahal kita sudah mengatakan kita adalah barisan, ya, kita adalah barisan gerak jalan. Tapi nggak bareng-bareng. Ada yang kanan dulu, ada yang kiri dulu, ada yang jalannya ngawur-ngawuran, nggak sepakat dengan aturan, kita nggak bakalan bisa sampai ke tujuan, bahkan bisa bertengkar di tengah jalan. Jadi wajib bagi kita untuk menegakkan kepemimpinan dan keberjamahan dalam rangka untuk kemaslahatan. Jika orang-orang jahat itu saja sudah terpimpin bersatu, berjamaah seperti mafia, yakuza dan segala macam, jangan sampai ormas, ya, jangan sampai orang-orang yang berkegiatan amal soleh ini terpecah belah, tak terpimpin, ya, sehingga kemudian menjadi gerombolan. Ya. Baik teman-teman sekalian, ini review materinya yang sudah kita bahas dalam pelatihan basic. Ya. Nah ini yang terakhir, ya, kalau misalnya kita menganut kiai santri, ada pimpinan, ini adalah majelis suronya, tempat kita bermusyawarah, ada pengasuh, ada santri. Kemudian ada simpatisan, majelis polis taklim, ibu-ibu, bapak-bapak dan segala macam, ya. Kemudian ada masyarakat, ya, yang kemudian semakin simpatik, semakin peduli dengan kita, ini nanti akan menjadi masyarakat gaib, jamaah gaib, ya. Ini kemudian digerakkan, ya. Ada kata-kata menggerakkan lagi, berarti harus ada pimpinan, harus ada pengasuh, ya. Harus ada yang menggerakkan. Kalau nggak digerakkan, ini amal solehnya juga tidak akan bisa kita lakukan, ya kan? Atau digerakkan oleh orang lain, orang-orang yang jahat. Silahkan pilih, ya. Baik, kita lanjut. Baik teman-teman sekalian, banyak persoalan yang kami terima. Ternyata konsepsi kiai santri, kepemimpinan yang solid, ya, kehidupan berjamaah itu tidak mudah untuk diterapkan. Setelah kita analisis, ternyata memang nggak bisa. Masjid kami itu memang masjid yang baru mulai tahun 2012. Kebetulan to'iyahnya itu orang yang sudah paham tentang bagaimana seharusnya masjid, tapi ada juga masjid yang sudah sepuh, masjid yang sudah puluhan bahkan ratusan tahun, itu sudah salah kelola, terus ini mau diapain, gitu ya. Nah ini kalau bisa kita coba lihat, maka saya akan bagi kondisi kepengurusan masjid dan pilihan strategis, ya. Nah, tujuan kita ini sekali lagi, ya, strategi ini kita rumuskan sekali lagi dalam rangka untuk membangun kehidupan berjamaah dengan konsep kepemimpinan kiai santri. Oke ya, jadi bukan sekedar memajukan saja, ini kita akan bangun kehidupan berjamaah. Ya. Kita merumuskan strategi, ya. Nah, strategi ini tergantung dengan kondisi dan situasi medan. Medannya adalah masjid. Ya. Kita nggak bisa kemudian menggunakan strategi perang gerilya, ya. Kalau misalnya kita berada di musuhnya itu di bawah kita, tapi kalau misalnya musuhnya kuat, kita pakai gerilya. Tapi kalau musuhnya sangat kuat, tidak nampak, itu kita nggak bisa pakai strategi gerilya. Ya, seperti perang di Armenia itu nggak bisa pakai gerilya, semuanya sudah menggunakan digital. Nah, ini situasi medan menentukan pilihan strategi kita. Kalau mau saya bagi, maka ada 2 pilihan, teman-teman sekalian. Ya, pertama, ya, pilihannya adalah strategi ekstrim. Nah, silakan. Ya. Kemudian kedua pilihannya adalah moderat. Ya. Pilihan ekstrim ini, ya, pengurusnya solid. Ya, solid itu bukan sekedar dalam persahabatan saja, dalam ikatan saja, tapi juga dalam pemikiran. Dia tahu bahwa masjidnya ini harus berkontribusi pada masyarakat dan mereka mau berkorban semua demi melaksanakan amal soleh secara berjamaah. Ya. Kemudian moderat ini kita rekomendasikan bagi pengurus yang masih terpecah-pecah, ya, dalam lembaga kepemimpinan yang tak jelas. Ada ketua yayasan yang nggak pernah beraktivitas di masjid tapi kepengen berpuasa, ya. Ada kemudian
pesantren misalnya kan, pesantren ini nggak jelas juga mengendalikan masjid atau masjid mengendalikan lembaga pendidikan. Ya, kemudian ada juga ahli waris, itu juga kepengen diakomodir. Ada lagi pengurus DKM. Ini banyak lembaga di masjid. Akhirnya kita bingung. Ini siapa yang mimpin sesungguhnya? Ya, ini masih terpecah-pecah. Nah, kami sarankan untuk menempuh strategi moderat. Ya. Nah, apa itu strategi ekstrim dan moderat? Ya, kalau strategi ekstrim ada 3 langkah saja, sahabat sekalian. Pertama, langsung bentuk kepemimpinan masjid. Strategi ekstrim ini kita terapkan di Masjid Sahil. Kemarin saya dimintain untuk mengasuh, untuk mendampingin transformasi di Masjid Sahil, masjidnya Ustadz Hadi, Gus Hadi dengan Ustadz Ihsan. Beliau selalu nonton bareng ya di aktivitas pelatihan Masjid Bilioner. Nah, karena saya lihat sudah solid, mereka juga menjamin di WA aja Gus Hadi mengatakan, Bung Ben, masjid kami siap untuk diobrak-abrik sama Bung Ben dan teman-teman masjid kapal. Saya langsung datang ke sana, kita langsung mengusulkan untuk bentuk pimpinan masjid. Ya. Kemudian apalagi yang saya rekomendasikan, langsung ya pimpinan masjid itu mendeklarasikan berdirinya pondok pesantren. Ya. Kemudian langsung ditetapkan pengasuh yaitu Ustadz Ihsan yang membina spiritual dan intelektual di masjid. Setiap hari bikin aktivitas tarbiyah. Ya. Nah setelah itu baru direkrut santri. Orang-orang yang ada di sekitar situ yang beraktivitas ditanyain satu-satu, mau nggak jadi santri? Mau, berarti dia sudah berakad menjadi santrinya Ustadz Ihsan atau Kiai Ihsan. Setelah itu baru dilakukan tarbiyah, ya, diajak, dikasih tugas. Ada yang ngurusin Baitul Mal, ada yang ngurusin pusat dakwah, ada yang ngurusin macam-macam. Ya. Kemudian mereka kemudian diberikan tugas untuk menjadi pengurus masjid. Ada yang di masjid, ya, ada yang tadi saya bilang di Baitul Mal, ada juga yang akan merintis rumah sehat Sahil yang disebut dengan Rusam, rumah sehat santri dan mustahik. Ya, ini sedang dirancang oleh teman-teman, tapi ini sudah on the track, on the way. Ya, kemudian setelah itu baru bentuk lembaga-lembaga dakwah. Ya, dan yang paling penting adalah Baitul Mal dan ATM. Amal Tijarah Masjid, angkat santrinya ya sebagai pengurusnya ya. Kemudian angkat manajer khusus untuk mengurus bangunan masjid. Jadi bangunan masjid itu nggak usah lagi diurus oleh DKM yang terlalu gemuk gitu Pak ya. Yang kerjaannya hanya bangun itu sih kontraktor, itu bukan pendakwah. Nah, kita ini kepengen menjadi ormas aktivis dakwah, menjadikan masjid sebagai sarana untuk membangun peradaban, bukan membangun bangunan masjid, bukan sekedar ya. Nah, kami menyarankan itu untuk urusan bangunan masjid itu diurus satu manajer. Di Masjid Kapal Munjalan itu ada 1 orang manajer yang mengurusin, membawahi sekitar 6 sampai 8 orang personil. Ada yang ngurusin keran, ngurusin muadzin, ngurusin jadwal pengajian, ngurusin kebersihan dan segala macam. Dan itu aktivitasnya rutin seperti itu saja. Mereka nggak diberikan tanggung jawab untuk memikirkan bagaimana masjid itu bisa berperan. Itu sudah diambil alih oleh pimpinan. Ya, strategi itu dengan sekian ratus orang personil. Ya. Jadi Bang berat kalau orang yang nggak bisa mikirin strategi kita ajak untuk berdakwah skala besar itu persoalan. Nah, kita hanya menggunakan manajer, namanya manajer Masjid Kapal Munjalan. Ya. Kemudian yang keenam, ya kita bersinergi dengan DKM. Ya, ini kalau misalnya yang moderat untuk mengurusi bangunan masjid dan perayaan ibadah. Ini kalau misalnya moderat. Yang 6 ini kalau misalnya yang ekstrim ini kita cukup sampai ke langkah nomor 5. Baik, kemudian bagaimana yang moderat? Ya, yang moderat ini nggak usah langsung ke pimpinan Pak, nanti bingung mana pimpinan masjid, mana ketua DKM. Karena DKM-nya ada, nanti bingung lagi mana yayasan, mana yang bukan. Ya. Nah, pusat dakwah ini dibikin di masjid. Kasih tahu kepada seluruhnya, ada yayasan, kepada DKM, ayolah kita jadikan masjid ini sebagai sarana perjuangan untuk membangun peradaban. Mari kita jadikan sarana perjuangan untuk berdakwah. Apa yang mau didakwahi manusia, bukan keran, bukan sumur, bukan atap masjid, bukan menara, manusia yang didakwahin supaya mereka tambah maju pikirannya, tambah kuat mentalnya, tambah mau mengabdi ya di jalan Allah, tambah mau masuk surga. Ya, ini pusat dakwah ini penting ya, pusat dakwah ini. Nah, kemudian diambil dari yayasan boleh diambil ya, kemudian dari DKM diambil, personilnya dari anak-anak muda
ya dari segala macam, jadikan forum musyawarah. Setelah itu tetapkan pimpinan pusat dakwah. Ya, bukan tetapkan pimpinan pusat dakwah. Kemudian setelah ada pimpinan, ya pimpinan itu adalah dewan musyawarahnya. Tetapkan pengasuh. Pengasuh inilah yang akan menjadi pengasuh spiritual dan intelektual ya dari masyarakat lewat masjid. Setelah selesai baru dirikan pesantren. Pimpinan pusat dakwah dibikin pesantren di situ. Maka orang-orang yang awalnya menjadi anggota majelis taklim itu kita transformasikan agar menjadi santri, sehingga ilmu yang ada bukan sekedar menjadi pengetahuan, tapi mereka semua diajak bergerak untuk beramal soleh. Nah, inilah bedanya santri dengan anggota majelis taklim, Bapak sekalian. Oke ya. Nah, setelah selesai ikuti langkah-langkah yang selanjutnya yang sebelah sini. Ya. Nah, terus bagaimana dengan DKM? Ya udah bersinergi aja dengan DKM. DKM kan memang sejak awalnya disetting untuk ngurusin bangunan masjid. Nah, biarin aja DKM ngurusin bangunan masjid dengan tok masjidnya itu, dengan impact masjidnya itu, silahkan rekeningnya sendiri, silahkan dimaksimalkan. Nah, sementara kita yang di pusat dakwah itu akan melahirkan setelah melahirkan pesantren, ya kita akan melahirkan Baitul Mal. Ya, Baitul Mal inilah yang memberikan layanan jiswab, Bapak Ibu sekalian, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Bikin gerakan. Bisa gerakan infak beras, infak daging, infak protein. Saya sedang mikirkan berbagai macam infak tematik. Nanti akan saya share ke kawan-kawan sekalian, tinggal dicari istilah yang lain. Ya, yang penting masjid ini harus ngopenin manusia, bukan ngopenin keran, ngopenin tembok, ngopenin menara, ngopenin sound system. Itu udah diurus sendirilah. Sudah berjalan. Urusin manusia, Bapak sekalian. Biar nanti kita kembali mendapat keberkahan, ya, dapat meraih keberkahan kembali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini strategi pilihannya, ya. Nanti silakan kalau yang belum paham silakan dicatat, nanti silakan kita diskusi lebih lanjut. Baik. Nah, kenapa kita pilih pusat dakwah sebagai sebuah strategi kompromistis? Ya, ini pertama ya teman-teman sekalian, kita akan menghemat energi. Ya, bangsa ini sudah terlalu banyak konflik. Ya, kita secara fitrah tidak ingin berkonflik. Jangan sampailah kemudian kita menjadi api, ya, yang menyulut, memantik konflik, memantik pertengkaran di masjid. Itu nggak boleh, nggak benar, ya. Maka kemudian bagi teman-teman yang belum solid situasinya, kami sarankan untuk membuat pusat dakwah sebagai sebuah strategi kompromistis, ya. Nah, pusdak ini tadi saya sudah sampaikan menyatukan semua elemen. Ada ulamanya, itu yang paling penting ya. Jangan sampai sebuah pusat dakwah nggak ada ulamanya. Ada pengurus inti DKM, kalau bisa ketuanya. Ada pengurusan inti yayasan, kalau bisa pembinanya dan ketuanya sekaligus. Ya. Kemudian pusat dakwah dikelola oleh pengurus, ya, yang bisa full time berkhidmat untuk masjid. Ya. 3 orang yang full heart dan full time itu lebih baik dibandingkan 30 orang yang setengah hati, ya, dan setengah waktu. 3 orang ya cukup, Pak. Tapi full time habis-habisan. Ya, merintis masjid supaya bisa maksimal. Ya. Nah, awal-awal kami di masjid juga itu hajat to'ya dengan to'aji aja, berdua saja, habis-habisan. Kemudian pasti akan ada yang kasihan, ya, istri saya ikut bantu. Kemudian karena saya kasihan, istri saya bantu juga, akhirnya kenalan. Oh iya betul kata istri saya bantu, Ustaz Lukman. Kayak gitu. Tapi kalau kita belum bergerak, siapa yang membantu? Jadi 3 orang yang full heart dan full time itu jauh lebih penting dibandingkan 30 orang, tapi setengah hati dan setengah waktu. Kemudian yang ketiga, misi utama Pusdak adalah meningkatkan kontribusi masjid dalam bidang sosial dan ekonomi dengan bangun fondasi Baitullah, khususnya berkaitan dengan kepemimpinan dakwah. Jadi tugas bangun kepemimpinan ini, ketika kita menempuh strategi kompromistis ini, tidak diletakkan lagi pada pengurus DKM, tapi diletakkan pada pusat dakwah yang sudah menegakkan keberjamaah, keterpimpinan sejak awal. Karena nggak mungkin orang menegakkan sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan, nggak mungkin. Dan kita tidak bisa memaksa mereka untuk menegakkan ini karena mereka nggak paham. Maka yang paham, jadi bapak-bapak sekalian, kita semua ini berkewajiban untuk berjamaah karena itu wajib dalam Islam. Ya, ini setelah dikasih tahu ini harus tegak, Pak. Itu fardu kifayah ya. Karena sudah tahu. Ya, kalau nggak menegakkan berarti dosa. Ya, baik. Kemudian keberadaan Pusdak, ya, itu bentuk kompromi antara pengurus masjid, ya, dan menghindari konflik, tadi sudah kita bahas, ya. Kemudian pengurus dan pengurus pusat ditetapkan lewat musyawarah tanpa perlu SK. Apa SK?
ya. Putuskan musyawarah, ya, sama-sama. Berarti itu hal yang bisa dibubarkan atas dasar musyawarah, ya. Bukan SK yang diperlukan, tapi sebuah putusan, sebuah keputusan tanda tangan. Ya. Kami melakukan itu. Kemarin juga di Masjid Sultan Abdurrahman, kami bikin juga seperti itu. Ada musyawarahnya, bentuk pusat dakwah. Ya. Kemudian Pusdak ini dapat merintis sebuah badan hukum berbentuk yayasan sebagai basis legalitas. Tapi itu nanti, tidak usah dipikirkan dulu. Ya. Awal-awal tuh mungkin karena memang untuk bikin Baitul Mal itu harus membuat punya legalitas, maka bisa bikin lembaga dulu deh. Karena kalau udah berhubungan dengan yayasan, Bapak Ibu sekalian nanti akan dibebankan kewajiban bayar pajak lah, laporan pajak dan lain segala macam ya. Kalau agak solid nanti jadi problema. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ini tentang bab musyawarah, majelis syuro dan pengasuh ya. Jadi musyawarah itu Pak harus tegak di masjid kita. Apapun pilihannya semua harus dimusyawarahkan. Pilihan itu maksudnya pilihan strategik kah, pilihan taktis kah, ya kan, pilihan langkah-langkah kah, semuanya harus dimusyawarahkan. Ya. Musyawarah ini harus diputuskan, ditandatanganin. Nanti saya akan berikan, kalau misalnya ada yang memerlukan, silahkan kontak saya akan berikan contoh putusan musyawarah. Ya. Kemudian yang ketiga, jika telah terbentuk pimpinan masjid, ya pengambilan keputusan tertinggi ada di pimpinan masjid. Ini kalau misalnya kita menempuh jalur ekstrim, ya. Tapi kalau misalnya kita menempuh jalur di yang moderat, ya maka keputusan tertinggi ada di pimpinan pusat dakwah. Tapi itu berlaku pada anggota pusat dakwah saja, mengikat, tidak di luar pusat dakwah, gitu ya. Nah, kemudian keputusan tata kelola pengelolaan diserahkan kepada pengasuh. Ya, pengasuhnya lah yang kemudian menata santrinya, melihat, memutuskan siapa yang mengelola lembaga A, lembaga B, itu silahkan diselesaikan oleh pengasuh. Kemudian yang keempat, jika telah terbentuk pusat dakwah, maka pengambilan keputusan tinggi untuk bidang dakwah, pendidikan, pendirian Baitul Mal dan Baitul Mamalah ada pada pimpinan pusat dakwah. Jadi nggak usah diserahkan kepada DKM lagi, ya, kepada pimpinan pusat dakwah, ya, dan juga kepada pengasuh bersama-sama, karena pengasuh juga adalah anggota pimpinan pusat dakwah. Ya. Kemudian yang terakhir, sahabat sekalian, musyawarah inilah yang menjadi asbab hadirnya keberkahan. Ya. Ya. Kemarin kita sering bahas tentang duduk sehati selengkap, inilah yang datang keberkahan, nyaman hati, nggak ada prasangka, nggak ada syak prasangka, semuanya tahu, nggak usah pakai poting-potingan, bikin pusing kepala. Ya, harus terbuka, dimusyawarahkan, dibicarakan. Ya. Baik, kita lanjut. Terus bagaimana kepengurusan pusat dakwah? Ya, sederhana aja. Kemarin saya sudah jelaskan struktur kepemimpinan di Masjid Kapal Munjalan hanya ada 3 struktur: pimpinan, pengasuh, santri. Sudah. Nah, ini pusat dakwah juga sangat sederhana, ada pimpinan, ada pengasuh. Kemudian di bawahnya santri. Santri inilah yang kemudian harus diolah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bertumbuh menjadi 10, 100, 200, 300. Ini yang harus disalurkan energinya. Nah, nanti malam kita akan belajar tentang Tai Chi Master. Bagaimana menyalurkan energi potensi para santri, ya. Jadi jangan kemudian kita berpikiran terlalu besar, berpikiran boleh bercita-cita, tapi jangan dieksekusi dulu. Eksekusi setelah ada orangnya. Nah, orang inilah yang kita lihat di sekitar kita itu. Itu cara masjid kita bertumbuh, ya. Nah, setelah kita banyak aktivitas, kita perlu alat kelengkapan manajemen, Pak. Ya, minimal ada 2, sekpim, ngurusin surat menyurat. Yang kedua, bendahara, ngurusin masalah keuangan, nyatat siapa yang nyumbang dan segala macam di pusat dakwah. Ya, sebelum ada Baitul Mal, ya. Sebelum ada Baitul Mal, bendahara dulu diselesaikan. Ya. Nah, pimpinan ini bisa terdiri dari 3, 7 orang, 10 orang juga nggak ada masalah asal bisa terkendali. Ya, pengasuhnya hanya 1 orang. Nggak usah ramai-ramai, 1 aja imamnya itu. Imam masjid, imam sholat kan nggak boleh 2 orang, 1 orang. Ya, disepakatin siapa. Kemudian unsur pimpinan harus ada seorang ulama atau orang yang mengerti persoalan agama serta ketua DKM, ya. Jadi unsur pimpinan tuh ini supaya untuk menghindari konflik, ya. Ulama biasanya bijak, wise, dengan pengetahuan bisa menasihatin, biasanya juga dihormati. Kemudian ada ketua DKM. Ini kadang-kadang biar nggak ada terjadi kompromis, diajak ketua DKM-nya untuk berdakwah, untuk menjadikan masjid sebagai sahabat manusia. Kemudian unsur pimpinan juga memerlukan personil yang paham dengan dunia komunikasi. Ini penting, Pak, karena hari ini kita perlu berdakwah dengan media sosial. Inilah saat yang paling tepat untuk menasionalkan atau menginternasionalkan masjid kita. Inilah saat yang tepat ya untuk berdakwah ya, dengan sekali klik ya ratusan orang bisa terjangkau. Inilah saatnya, Pak.
Maka kemudian kalau misalnya sahabat sekalian gagal ya merespon zaman ini, ya maka kita tidak bisa memanfaatkan peluang yang muncul dengan kemajuan teknologi informasi saat ini. Ya. Cari juga orang yang ahli manajemen, bukan ahli yang paham manajemen. Kemudian ahli fundraising, ya tapi ini bisa dilatih, nggak ada masalah. Kemudian unsur pimpinan bisa ditugaskan untuk melaksanakan misi tertentu. Jadi kami di Masjid Kapal Munjalan, saya pimpinan, itu nggak sekedar mikir aja kerjaannya, tapi bisa ditugaskan untuk melakukan aktivitas teknis tertentu. Oleh siapa? Oleh pengasuh. Jadi bantu, bukan sekedar mikir tok kayak DPRD. Ya, sayang energi manusia Pak. Ya, makanya Republik ini tuh banyak habis energinya. Yang DPRD nggak mau kerja, hanya mikir aja. Nah, kami nggak mau seperti itu. Ya, pimpinan juga harus kerja. Ya, selama ditugaskan. Tugas mikir itu hanya bikin keputusan untuk musyawarah saja, untuk berpikir. Kemudian lembaga-lembaga yang dibentuk akan diurus oleh santri, ya, dan akan direkrut kemudian lewat aktivitas pengajian. Jadi santri ini ya taklim-taklim yang ada itu sebagai sarana saja untuk merekrut santri, diajak untuk berkhidmat di masjid. Jadikan santri, santri ini nanti yang akan mengelola lembaga-lembaga yang kita dirikan. Nah, santri yang mengurus harus memiliki passion. Ini yang saya tadi bilang, harus sesuai dengan passionnya. Lihat passionnya baru kasih tugas. Jangan bikin lembaga, ya, kemudian diletakkan orang yang tidak punya passion terhadap lembaga yang kita bikin atau yang kita kelola. Itu bermasalah nanti Pak. Jangan sampai kemudian kita taruhkan pemain bola di lapangan voli, nggak bisa berkutik dia. Itu yang sering salah kita. Ya, kita selalu bikin seksi-seksinya, departemen-departemennya, kita letakkan saja secara supaya untuk melengkapi saja, tapi sebenarnya bukan orang yang pas di tempat tersebut. Ini salah besar, ya, salah besar. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya juga harus menjelaskan beda majelis taklim dan tarbiyah. Ya, ini sangat penting supaya saya pernah bertemu dengan beberapa masjid, ya, yang saya tanya ada majelis taklim nggak? Ada. Terus setelah taklim apa? Ya bubar Bung Ben. Masya Allah. Sayang sekali. Ya. Jadi majelis taklim ini nggak usah dibubarkan Bapak sekalian. Ya. Majelis taklim adalah majelis diskusi. Ya. Memang jadi persoalan kita di masjid kita banyak majelis taklim. Ya. Tapi masjid kita nggak berubah. Kenapa? Karena majelis taklim ini adalah hasilnya hanya pengetahuan. Maka kemudian taklim ini harus kita rubah menjadi tarbiyah. Apa bedanya? Sebenarnya ini nggak ada definisi yang baku, cuman ini biar saya membedakan saja, biar Bapak sekalian memudahkan. Ya, majelis tarbiyah ini adalah majelis amal soleh. Hasilnya itu adalah pergerakan, bukan pengetahuan. Jadi majelis taklim pengetahuan, majelis tarbiyah itu pergerakan. Yang dibutuhkan masjid-masjid hari ini adalah pergerakan. Pergerakan apa? Pergerakan amal soleh. Siapa objeknya? Manusia, Pak. Manusia, Bu. Bukan bangunan, bukan menara, bukan keran air, ya, bukan karpet, manusia. Ya. Ketiga, majelis taklim dapat dijadikan pintu masuk untuk merekrut santri. Jadi gunakan aja majelis taklim. Ya. Kalau kami di sini ekstrim lagi Pak. Ya, Ustadz Lukman tuh bikin seminar mustahil miskin di hotel-hotel itu. Kemudian dibawa ke masjid semuanya. Gitu. Masya Allah. Bang En tuh bikin hijrah ekstrim. Keliling-keliling se-Indonesia jadikan paskas semuanya. Itu luar biasa. Ya. Kemudian santri kemudian ditarbiyah untuk beramal soleh. Ya, baru kemudian ditarbiyah, diajak, disadarkan bahwa besok di akhirat itu yang ditimbang itu bukan ilmunya tapi amal solehnya. Maka ilmu kita harus menjadi wasilah untuk beramal soleh. Ya. Kemudian perhatikan potensi peserta taklim. Inilah pentingnya pengasuh. Ya, jadi kita jangan sampai kemudian kita bikin taklim, ustadznya gonta-ganti. Itu repot. Kita aja yang bikin taklimnya. Karena kita yang harus merhatikan potensi mereka. Nah, karena kita yang akan merekrut mereka, maka ya perhatikan potensi peserta taklim dengan baik, pengasuhnya ini. Rekrut yang potensial, salurkan berdasarkan potensi yang dimiliki. Kemudian terakhir, calon-calon santri, carilah calon santri yang mau berkorban. Cari yang berkorban, Pak. Jangan mau yang hanya pintar doang. Jangan juga mencari orang yang hanya berpengaruh saja. Ini seringkali kesalahan kita di masjid nih. Kita kepengen, wah profesor ini, doktor ini, apa segala macam. Tapi sebenarnya mereka nggak peduli dengan kita. Ya. Mereka nggak pernah berpikir tentang masjid kita. Ya untuk apa? Mereka berkorban untuk kemaslahatan manusia. Untuk apa orang seperti ini? Ya. Kita juga sangat suka menarik orang-orang berpengaruh. Ketua partai inilah, DPR inilah, wali kota lah, apa segala macam ya. Ya. Tapi nggak ada juga pengaruhnya tuh. Kenapa? Karena mereka nggak mau berkorban. Maka kami di Masjid Kapal tuh nggak ada orang-orang ini. Nggak ada orang profesor, doktor tuh nggak ada. Banyak anak SMA, SMP.
Ya, rata-rata kami itu hanya S1. Yang paling tinggi ya dulunya Ustaz Lukman hanya S2. Tidak ada yang lain-lain. Jadi ini cari yang mau berkorban, jangan cari orang yang sekedar pintar saja, sekedar punya pengaruh saja. Bapak Ibu sekalian, nah dari pusat dakwah inilah nanti kemudian akan bertransformasi menjadi pesantren. Ya, di Pusdak wajib ya untuk membangun tradisi keberjamaah, tegakkan musyawarah keterpimpinan ya. Kemudian Pusdak harus memiliki sebuah pendidikan ala pesantren ya, di mana orang yang mau belajar harus berakad tuh berjanji kepada pengasuh untuk menjadi santri, belajar. Ya, pesantrennya boleh diberi nama, boleh tidak. Jika akan diberi nama, dapat diberi nama dengan nama masjid. Misalnya masjidnya Masjid Nurul Iman, pesantren Nurul Iman. Masjidnya Masjid Sahabat Ilmu, pesantrennya pesantren Sahabat Ilmu. Ya. Jadi pengertian pesantren ini jangan salah Pak, bukan pesantren dalam pengertian klasikal formal, ya, tapi pesantren yang disebut dengan pesantren kampung. Ya, nggak usah pakai ujian-ujian ya untuk awal-awal, nggak usah juga menggunakan kurikulum yang jelimet. Ikut aja Rasulullah. Itu pesantrennya keren ya. Hari ini belajar, besoknya langsung beramal soleh. Hari ini baru masuk Islam, besoknya sudah diajak berjihad. Itu Masya Allah. Makanya keluar orang-orang hebat, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, ya, Usama bin Zaid, umur 15 tahun sudah bisa memimpin 3.000 pasukan melawan Romawi lagi. Masya Allah. Ini yang bikin masjid kita tuh menjadi hebat. Nah, dengan cara seperti itu, perlahan-lahan masjid kita akan bertransformasi menjadi pesantren. Ya. Baik, ini memang saya tulis Pak satu persatu ya. Ya. Jadi supaya nanti bisa dibaca kembali. Ini sebenarnya makalah nih Pak. Langkah-langkahnya sudah nih, langkah teknis. Kemudian ini hubungan antar pesantren, kiai santri dan pembangunan Baitul Mal, ATM dan pengelolaannya. Pertama, di dalam pesantren itu hanya ada 2 entitas, Pak. Pertama adalah kiai, kedua adalah santri. Santri senior bisa dijadikan staf pengajar atau ustadz. Oke. Kemudian yang kedua, pesantren yang akan dibangun bukanlah pesantren formal yang tadi saya sampaikan, tapi pesantren kultural, persis seperti pesantren Nabawi. Ya. Pesantrennya di Ponorogo itu Pak, ya Pangeran Diponegoro itu berhasil membuat POC bangkrut. Ya. Nggak ada itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya pesantren ya pokoknya nyantri sama Diponegoro itu diajar untuk berjihad. Masya Allah, kuatnya minta ampun sampai keteteran POC sampai bangkrut. Ya. Nah di pesantren Nabawi Bapak Ibu sekalian, santri tak hanya diajak untuk beriman bertakwa, tapi juga diajak beramal soleh secara berjamaah. Siapa pemimpinnya kalau berjamaah? Ya Rasulullah. Kemudian yang keempat, pusat dakwah yang menjadi pesantren, inilah yang kemudian mendirikan dan mengelola 2 fondasi masjid, Baitul Mal dan Amal Tijarah Masjid. Kenapa harus melalui fase kepemimpinan, fase konsolidan elemen masjid, supaya adanya harta, adanya bisnis itu tidak menjadi wasilah untuk munculnya perkelahian, pertengkaran, kompetisi, perpecahan dan segala macam yang merusak kenyamanan orang beribadah di masjid. Ya. Kemudian yang terakhir, pimpinan pengasuh pesantren adalah pimpinan dan pengasuh Baitul Mal, ATM, dan lembaga-lembaga lain. Bapak-bapak Ibu sekalian, ya wajib untuk menegakkan kepemimpinan. Jangan sampai muncul raja-raja kecil. Oh Baitul Mal pegang uang sekian miliar, berarti aku yang ngatur. Enggak. Mereka tuh hanya menerima tugas saja, ya, penerima amanah. Makanya kami sebut di Masjid Kapal Jalan itu santri penerima amanah. Ada yang ngelola Baitul Mal, ya santri. Ya, kelola minimarket, manajernya ya santri. Dia menerima amanah, yang memberi amanahnya adalah pimpinan dan pengasuh. Gitu ya. Biar nanti solid. Jadi kita gunakan semua lembaga ini untuk kepentingan amal soleh, untuk kepentingan ibadah, untuk kepentingan berjuang dan menolong agama Allah. Jadi jangan salah niat Pak, bahaya. Ya. Kemudian pesantren dan DKM. Ya. Pusdak yang berevolusi menjadi pesantren, fokus ngurusin kemaslahatan. Ini kalau misalnya kita bikin pusat dakwah dan DKM-nya masih ada. Ya. Kemudian DKM biar tetap dengan mindset-nya mengelola bangunan. Biarin saja, Pak. Ya. Nah, kalau misalnya bisa, Baitul Mal kita sudah berkembang, support mengenai infrastruktur. Ya. Oleh pengurus DKM lewat impak tematik atau wakaf tematik. Bikin impaknya, tapi uangnya masuk ke Baitul Mal, serahkan lagi ke pengurus DKM. Biar suka mereka. Kemudian support kesejahteraan pengurus masjid lewat Baitul Mal dan lembaga-lembaga dakwah lain, marbutnya, muazzinnya, khotibnya, ya, dibikinkan
diberikan karena mereka fisabilillah, bisa diambil dari dana zakat, support saja. Ya. Kemudian libatkan DKM untuk mendatangkan terapit di masjid, kasih tugas. Ini ada dana untuk makan, ya. Coba panggil para musaik di sekitar sini, gitu. Kasih libatkan saja supaya nanti ramai masjidnya. Ya. Selain itu pusat dakwah juga punya agenda sendiri. Ya. Kemudian yang terakhir di Masjid Kapal Munjalan pengurus DKM itu tidak ada. Ya, yang mengurus masjid adalah manajemen sendiri. Dipimpin oleh seorang manajer. Nanti kapan-kapan saya undang manajernya yang namanya Mas Fauji. Nanti silakan sharing dengan beliau. Saya akan undang khusus di forum ini. Kemudian ini pertanyaan yang sering diajukan. Terus bagaimana pembiayaan pusat dakwah? Ya, bagaimana pembiayaannya? Pembiayaan kita pusat bisa diambil dengan mengelola dana Jiswab. Ya, pusat dakwahnya dari dana Jiswab. Ya, kedua, untuk merintis berdirinya Baitul Mal dan ATM bisa menggunakan dana infak umum. Ya, bisa pula disalurkan kepada 8 asnaf, ya, tapi minta mereka untuk mengelola sebuah lembaga dakwah. Maksudnya begini, ketika ada orang bayar zakat, ya, maka akan ada 8 asnaf yang tidak boleh berubah. Ya. Orang-orang yang mendapatkan asnaf ini diminta untuk berkhidmat di masjid, maka orang ini akan berada di masjid kita, ikut berdakwah. Ya, dia sebagai asnaf dapat uang, tapi juga berkhidmat. Ya. Ini strateginya untuk awal-awal. Kemudian ketiga, untuk mengembangkan lembaga bisa menggunakan infak tematik atau wakaf tematik. Misalnya buatlah infak peralatan kantor Baitul Mal Masjid atau infak pengembangan dakwah fisabilillah. Atau bisa pula membuat infak produktif untuk mendirikan amal tijarah masjid. Silakan, misalnya mau bikin laundry, infak produktif, silakan Bapak yang mau ikut. Kita butuh 50 juta untuk bikin laundry misalnya gitu ya. Itu boleh dikembangkan oleh pusat dakwah. Kemudian yang keempat, wakaf tematik bisa digelar untuk infrastruktur dakwah berupa tanah, bangunan kendaraan, wakaf yang dikembangkan bisa wakaf manfaat dan wakaf hak milik. Ini kami lakukan di fase awal masih kapal jalan. Ya, kita cari, Pak, ini ada wakaf sistem 2, wakaf hak milik dengan wakaf manfaat. Kalau wakaf manfaat kita akan pakai akadnya, kita akan pakai ketika merduga dan kita kembalikan setelah digunakan. Misalnya mobil untuk antar jemput ulama itu banyak kita dapat wakaf manfaat, Velfire, Alphard ya dulunya, tapi sekarang sudah jadi milik kita sendiri Pak, jadi wakaf hak milik. Kemudian jadi bisa nggak masjid nih hari ini punya Alphard untuk jemput ulama? Bisa Pak. Ini rahasianya, datangin aja yang punya Alphard. Kalau dia orang muslim bilangin ya, jangan sampai mobil Alphard Bapak yang dibeli mahal-mahal ya itu dibiarkan saja nganggur di garasi. Boleh nggak Pak kami pinjam untuk mengantarkan ulama ketika datang ke kota kami? Ya mungkin mereka menjawab tidak boleh, tapi jangan dibawa untuk mutar-mutar yang lain ya, memang untuk antar jemput ulama. Maka kemudian masjid kita akan punya Alphard, walaupun ya itu bukan hak milik, gak ada masalah, yang penting kan hak kelola. Kemudian yang kelima, bangun database jamaah gaib dulu. Nah ini jamaah gaib nanti akan saya jelaskan. Kurir Langit punya 10.000 jamaah gaib, Masjid Kapal punya 200.000 sampai 300.000 jamaah gaib. Ya. Jadi jangan lemparkan kail kecil di Samudra Raya. Mesti bukan kain ya, kail kecil. Ya. Jadi bangun database dulu, ya, ramai, baru kemudian kita melempar kail di kolam database ini. Nanti yang ini akan kita bahas lebih detail bagaimana caranya. Kemudian jangan meminta Pak, jangan minta uang, minta sumbangan. Informasikan saja dengan narasi yang tepat. Ya, Ustadz Lukmanul Hakim itu mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk membantu santri-santri penghafal Quran, gitu aja, membantu, ya, menceritakan bagaimana kondisinya, ya, kemudian membangun narasi bagaimana agar kita semua umat Islam bertekad untuk mengembangkan santri-santri berprestasi. Silahkan kalau ingin berkhidmat hanya 10.000 saja, gitu. Jadi nggak ada minta sumbangan untuk santri, itu nggak ada. Ya. Kemudian Bapak sekalian, pembiayaan kejalan santri penerima amanah bisa diambil dari dana operasional Baitul Mal. Ya, biasanya antara 10 sampai 20% dan ini diperbolehkan oleh syariah. Awal-awal kami tidak mengambil dana dari sini Pak, dari Baitul Mal. Tapi karena sudah berkembang banyak ya, kita mengambil antara awalnya 5%, kemudian 10%, 20%. Kenapa sampai 20%? Ya, karena dana itu sebenarnya bukan diambil Pak, dikembalikan lagi untuk membangun infrastruktur dakwah. Dalam bentuk apa? Membangun Baitul Mal, infrastruktur untuk kendaraan bagi para pengurus di Baitul Mal. Jadi sebenarnya kembali lagi kepada umat.
Ya, nggak diambil untuk, jadi maksudnya 10-20% ini bukan masuk kantong pribadi pengurus itu, enggak gitu. Tapi ini digunakan untuk mendukung ya kan aktivitas operasional Baitul Mal. Jadi ingat ya, jadi bukan 10% 20% untuk masuk kantong pribadi, itu nggak benar. Ya, untuk dikembalikan mendukung aktivitas Diswab. Ya. Nah, yang terakhir, pembiayaan manajemen para pengelola sebaiknya diambil dari aktivitas ATM. Jadi biaya manajemen, pimpinan, pengasuh ya, itu kita ambil dari ATM Pak, dari amal tijaroh masjid. Ya. Kita bikin usaha dulu, bikin bisnis dulu. Ya, dari situ kita baru mengambil dana operasional. Jadi jangan ngambil dari anak yatim dan segala macam itu. Ya. Oke. Perencanaan pendirian pusat dakwah. Nanti saya akan bimbing teman-teman bagaimana mendirikan pusat dakwah. Ada form-form yang harus diisi. Nanti akan saya share ya, untuk masalah pendampingan kita akan ajak teman-teman untuk mengisi form-form yang sudah kita siapkan. Ya. Baik. Terus bagaimana jika semua mentok? Yang moderat nggak bisa, yang ekstrim nggak bisa, yang moderat juga nggak bisa. Saran kami, bikin masjid baru saja. Ya, bikin masjid baru saja. Ya. Oh, itu susah Bung Ben. Enggak. Ini saya akan tunjukkan. Ini masjid yang dibangun oleh santri yang Ustaz Lukman di Kutai Kartanegara. Ya. Bikin masjid seperti ini, Pak. 2 juta, Pak. Ya. Masya Allah, ini saya nangis nontonnya. Coba kita nonton sama-sama. Ya, ini sebagai apa? Sebagai materi terakhir ya. Saya akan setelkan sebentar. Ini screen. Oh, ini nggak bisa share screen. Nanti saya akan putarkan videonya bagaimana anak-anak ini, teman-teman ini ya, itu di Kutai Kartanegara membuat masjid, langsung dibikin untuk tempat sholat ya, untuk menjadi posko penghafal Quran. Masya Allah, tabarakallah. Ini Ustadz Lukman langsung yang hadir meresmikan masjid ini. Ini luar biasa, ini masjid nekat ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini sudah detail ya. Ya, satu-satu poin saya sampaikan, mudah-mudahan bisa jelas. Tapi kalaupun tidak jelas, mari kita lanjutkan dengan pertanyaan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Bang Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bung Ben. Saya rasa ini detail sekali Bung Ben. Jadi udah pada step-step, tinggal apa ini aja, mengikuti dan apa mengeksekusi apa yang sudah tadi Bung Ben rancang ya. Masya Allah tadi kalau memang strategi ekstrim, moderat nggak bisa, bangun masjid baru Bung Ben ya. Itu super ekstrim. Gitu. Boleh diputarkan tuh Bang Gun. Saya nggak bisa share screen nih. Video yang dikasih Ustadz Lukman tuh yang di Kutai itu, masjid di Kutai itu, Masya Allah. Bisa, mungkin tadi karena ada slide Bung Ben, jadi nggak bisa share. Saya masih belum saya download, masih di laptop, di HP. Nggak bisa. Ya, nanti saya download lagi. Nanti kapan-kapan kita putar. Baik Bang, silakan. Baik Bapak Ibu, tadi saya rasa Bapak Ibu sudah menyimak. Insya Allah nanti materinya bisa kita bagikan ya Bung Ben ya. Boleh. Saya PDF-kan dulu ya. Share. Baik, langsung saja lah saya buka yang ingin berdiskusi ya berkaitan dengan apa materi yang sudah disampaikan oleh Bung Ben tadi. Sudah ada yang ingin bertanya, Pak. Pertama dulu ya Pak Toto dari Masjid Salahuddin ya, Sidoarjo. Silakan Pak Solodin, selanjutnya nanti baru Pak Aris ya. Pak Toto, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ben. Waalaikumsalam. Pak Toto, gimana sehat? Alhamdulillah, sehat Bang Ben. Allah. Ya, ketemu lagi kita Bang Ben. Ketemu lagi Pak Toto. Ya, kalau teman-teman manggilnya Bung Ben, kalau saya sih enaknya Bang Ben aja. Iya boleh. Bebas Pak. Bebas Pak. Saya ini. Oke, saya langsung aja. Jadi biar teman-teman juga kebagian waktunya. Bagi saya menarik sekali Bang Ben. Jadi tadi sudah sangat detail. Jadi sebetulnya tinggal melangkah. Kalau tadi teman-teman mungkin di awal acara masih bingung dari mana kita harus melangkah. Menurut saya ini tadi sudah sangat detail.
Cuma mungkin untuk saat ini sepertinya kita akan masuk ke ranah teknis, Bang Ben. Ya. Jadi tadi sampaikan misalnya untuk mengelola Baitullah, kemudian Baitul Mal dan Baitul Muamalah. Untuk Baitul Malnya, misalnya kita gulirkan infak-infak yang sifatnya tematik misalnya. Nah, infak-infak tematik itu kita tidak pernah, saya masih ingat sekali di awal-awal di pelatihan yang pertama, yang dasar itu, kita tidak boleh meminta. Jadi yang sifatnya mengajak, kemudian menginformasikan, kemudian juga sifatnya lebih lebih persuasif. Mungkin kami bisa dilatih, Bang Ben. Jadi mungkin dari pihak Kapal Munjalan untuk infrastrukturnya tematik melalui Instagramnya atau melalui Facebooknya atau mungkin jelas WA-nya seperti apa, kata-kata yang narasi yang sifatnya mengajak itu seperti apa. Jadi kita bisa mulai dari sekarang, Bang Ben, karena di tempat ini Masjid Salahuddin Sidoarjo, insya Allah untuk Baitul Malnya juga akan segera kita aktifkan kembali, Bang Ben. Ya, baik Pak Toto. Bisa ditanggapi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Toto. Masya Allah ini. Tapi ini Baitul Malnya belum ada kan Pak? Sudah ada, Bang Ben. Setiap tahun kita menerima, terutama pada waktu bulan puasa ya, bulan Ramadan. Tapi dari Ramadan ketemu Ramadan lagi, itu bisa dibilang vakum, Bang Ben. Berarti belum ada Baitul Mal. Ya. Baik, pertama gini ya Pak Toto ya. Pertama, ini nggak apa-apa, ini kita tiktokan ya. Jadi karena pesertanya juga sangat sedikit ya, dan kemudian kita punya waktu yang sangat panjang. Saya jawab satu persatu saja, kalau sampai 3 orang. Jadi yang pertama Pak, kita akan ajarkan tentang Baitul Mal ini. Baitul Mal ini kan nanti ada tema tersendiri ya, itu lebih teknis lagi ya. Jadi karena ini temanya adalah konsolidasi elemen kemasjidan, masih banyak masalah Pak. Saya wallahu alam juga, masjidnya Pak Salahuddin, Pak Toto sudah solid belum? Bapak ketua DKM-nya Pak? Saya ketua ATM dan insya Allah mungkin akan masuk juga di ATM-nya, Bang Ben. Masuk di ATM-nya. Di ketua DKM-nya siapa Pak? Ketua DKM-nya orang lain, Bang Ben. Nah, ada DKM, ada yayasan, Bang. Oke, yayasan dengan ketua DKM-nya akur, Pak? Tidak terlalu harmonis. Kenapa kemudian kita angkat masalah ini? Ya, karena nanti Bapak ketika bikin Baitul Mal itu akan banyak mengelola harta, Pak. Kenapa kita sampaikan? Karena masjid-masjid yang dibina oleh masjid, bukan dibina ya, mitranya Masjid Kapal Munjalan itu ya ketiban miliaran rupiah. Dan itu kalau tidak solid Pak, ya Bapak bisa dibuang, kemudian mereka bingung mengelola dana itu, kemudian Bapak bisa mencak-mencak, ya kan karena bingung kok orang-orang ini kemudian mengintervensi Bapak, kayak gitu-gitu Pak. Maka kemudian ini fondasi dasar sebelum kita ngomongin yang teknis bagaimana G-Swap dan segala macam. Tapi tentang G-Swap itu juga akan dibahas nanti, ada temanya tersendiri. Jadi mari teman-teman semua saya ngajak kita fokus dulu ke Baitullah ini. Ya, untuk mengkonsolidasikan elemen kemasjidan. Ya. Kalau bapak-bapak sekalian kepengen langsung menerapkan Baitul Mal, silahkan datang. Tapi saya nggak bisa jamin berhasil, karena syaratnya memang harus elemen masjid harus solid dulu. Nggak mungkin Pak. Kalau tidak mungkin. Kurang apa Masjid Istiqlal Pak? Kurang apa besarnya Pak? Ada presiden di situ, ada menteri di situ. Kenapa nggak bisa menyelesaikan anak yatim? Masjid kita ini kecil Pak. Kenapa nggak bisa menyelesaikan para santri? Kurang apa besarnya Pak? Gitu. Ya karena nggak solid, ada yayasan, ada inilah, ada itulah, ada istana, ada apa, bingung. Gitu. Uang besar, ya itu sama saja dengan ya punya senjata hebat, meriam yang canggih-canggih, tapi prajuritnya kemana-mana. Kenapa kemudian prajurit kita bisa menang zaman Rasulullah? Karena terpimpin dan berjamaah. Peralatan sederhana bisa menang Pak. Lah itu Imperium Romawi dengan Sasania di Persia tuh kurang hebat apa? Selesai dengan teman-teman Muslim zaman Rasulullah. Kenapa? Karena terpimpin dan berjamaah. Nah, hari ini kita juga sudah buktikan banyak masjid besar. Masjid kami Pak hanya 11 kali 17. Ya. Nggak ada apa-apanya dibanding Istiqlal itu Pak. Itu besarnya minta ampun. Orang-orang hebat, profesor, doktor, apalagi kurangin di sana itu. Menteri, jenderal, apa segala macam. Tapi coba tanya, ini bukan dalam rangka usub ya. Tapi menjelaskan kawan-kawan pentingnya berjamaah, pentingnya terpimpin. Coba tanya mereka tuh, berapa orang yang dikasih makan di sekitarnya? Ya, berapa pesantren yang diselesaikan? Ya, Paskas kami di Bandung tuh Pak,
itu satu bulan 60 ton, Pak. Di Bandung, Pak, di Jawa Barat. Ya. Itu teman-teman Paskas, ya, santrinya Ustadz Lukmanul Hakim. Kemana masjid-masjid yang lain? Bukan yang nggak bisa, saya yakin pasti bisa. Ya, saya yakin pasti mereka paham bagaimana Baitul Mal, nggak mungkin nggak. Mereka paham dengan bagaimana ziswab. Mereka paham bagaimana cara untuk menarik uang. Yakin betul saya. Ya. Tapi nggak ada yang berani mengeksekusi karena keterpimpinannya nggak kuat. Gitu Pak Toto ya. Insya Allah yang pertanyaan Pak Toto, bagaimana caranya kita akan sampaikan nanti di waktunya. Tapi ini kita fokus dulu. Bagaimana teman-teman bisa membangun elemen kemasjidan, mensolidkan. Saya berharap malah Pak Toto nanti yang akan membuat pusat dakwah. Ayo ambil yang yayasan, ambil yang ketua DKM-nya. Ayo kita musyawarahkan, kita mikirkan manusia nih. Saya siap untuk mengawalinya, walaupun tidak menjadi pengasuhnya, tidak jadi pimpinannya. Ini ada caranya. Udah kita bicarakan tentang manusia. Baru kemudian ketika sudah bersatu Pak dari pusat dakwah kita lahirkan Baitul Mal. Itu kalau bisa dilakukan Pak, itu Pak Toto nggak perlu belajar kemunjalan, langsung bisa sendiri. Karena Allah akan beri petunjuk. Ini loh caranya Pak Toto, kata Allah dan lewat malaikat. Ini caranya, pasti akan ada petunjuk. Yakin saya. Kami juga nggak belajar dari mana-mana. Ya, tapi dibukakan jalan oleh Allah. Itu ya Pak Toto ya. Ya. Ini buat semua teman-teman. Saya mohon maaf nih Pak, agak sedikit keras ya karena saya sudah akrab ya. Kita sudah kenal. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Pak Toto. Terima kasih Bang Ben. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, baik. Tadi masih kita fokus ke kepemimpinan, keberjamaah dan kiai santri ya. Jadi ini pentingnya kepemimpinan itu tadi supaya tadi yang kata Bung Ben 30 orang yang full time tadi ya. 3 orang yang full time itu lebih berkontribusi lebih besar daripada orang yang mungkin 30 tapi tidak berjamaah, tidak terpimpin dan mungkin tidak full time gitu. Jadi inilah yang menjadi kekuatan sebenarnya bagaimana masjid tadi makmur bisa menyelesaikan ratusan ribu anak yatim dan penghafal Quran ya. Kita mulai dari kepemimpinan, keberjamahan dan metode-metode yang tadi disampaikan oleh Bung. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Haris ya. Silakan Pak Haris. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ben. Waalaikumsalam. Wah, Masya Allah Pak Aris sudah pakai kopiah nih. Sudah siap bikin transformasi masjid ini. Masya Allah. Mantap. Gimana nih Pak Sidik nih? Sudah pakai kopiah berdiri nih Pak Sidik. Masya Allah. Saya pokoknya appreciate. Wah, ngeri. Masya Allah. Silakan Pak Aris. Ya. Kayaknya masjidnya udah jadi kayaknya. Ya Pak. Masya Allah. Ya Bung Ben, alhamdulillah. Kasih waktunya saya juga nggak panjang-panjang supaya yang lain dapat giliran. Ada 2 pertanyaan Bung Ben. Yang pertama, yang saya tangkap dari yang tadi disampaikan Bung Ben bahwa ada 2 opsi. Opsi pertama kita mendirikan pusat dakwah. Ini menarik banget karena mungkin ini yang saya tunggu karena waktu saya masuk ke sebuah masjid, saya masuk dari mana dulu kan seperti Bung Ben sudah berpikir ya dengan Ustadz Lukmanul Hakim, dengan para pimpinan Munjalan, gimana nih ada pertanyaan kalau misalnya masjidnya masjid rumahan atau masjid yang sudah berdiri lama. Nah ini menarik banget istilah pusat dakwah tadi. Nah cuman dari istilah tadi opsi kedua adalah mendirikan masjid. Untuk mendirikan masjid baru. Untuk opsi 2 insya Allah nanti itu opsi terakhir karena memang perlu pengalaman juga dan seterusnya. Nah yang opsi pertama tadi Bung Ben dengan pusat dakwah tadi itu saya pernah mendekati sebuah DKM masjid ya kan. Ada 2 masjid yang saya dekatin. Cuman memang itu tadi, apakah yang kita ajak masuk ke pusat dakwah ini orang-orang yang satu mindset. Nah, kalau satu mindset yang saya maksud di sini adalah pioner. Artinya bahasa awamnya yang sudah ikut pelatihan. Pioner gampang.
kita sama-sama ikut pelatihan bilioner, mindset kita sama, ya kita bisa bersinergi gitu, kita bisa bentuk dakwah band. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana menghadapi orang bilioner juga nggak sama dengan kita. Nah, sehingga agak sulit ketika kita mengajak mereka, apalagi mungkin mereka terlalu kuat dengan apa ya, mazhabnya, istilahnya seperti itu. Wah, ini pusat dakwah, karena mindset orang kalau bilang dakwah, wah ini dakwah apa nih? Pakai mazhab Syafi'i, Hanafi, Salafi, NU, Muhammadiyah, ya kan? FPI, nah FPI yang terakhir tadi. Nah itu, jadi bagaimana ini Bung Ben untuk menghadapi orang-orang yang seperti ini, karena bahasa dakwah itu sudah bahasa umum di kalangan umat muslim. Nah ini mau diarahkan kemana? Nggak mau. Ini sudah Masjid Muhammadiyah, jangan ke NU-in. Atau ini sudah NU, sudah warna apa, logonya udah ini, jangan sampai disalafiin, dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu pertama pertanyaannya Bung Ben, bagaimana menghadapi orang yang seperti itu. Ya memang nanti ada opsi dua sih ya, wah kalau sulit ya udahlah Pak, buat sendiri. Cuman mungkin ada tip khusus ya, setelah Bung Ben sudah bersemedi atau mungkin sudah ngobrol dengan orang-orang baik di Munjalan ya, saya berharap sih ada solusi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat secara hakikat bahwasanya ini pelatihan advance. Jadi kita sudah ada pelatihan dasar, pelatihan advance. Saya sendiri sudah berjalan sih Bung Ben dengan anak yatim saya. Alhamdulillah ada 79 anak yatim yang saya manage. Saya punya database ya kan, itu juga belajar dari pelatihan yang kemarin ya kan. Saya harus buat database, kita harus buat program yang istilah orang itu gampang dijual. Nah ya, gampang dijual, jangan sampai programnya itu ya nggak ada beda lah ya. Bahkan di masjid kemarin yang saya lihat itu ada pembuatan itu ada web ya, Masjid Abdul Aziz ID atau seterusnya, itu bagus juga, sehingga promosinya yang tadi Bung Ben sampaikan lewat digital itu kita juga punya webnya dan seterusnya. Nah itu menarik banget Bung Ben. Nah dari pelatihan advance ini saya dalam hati kecil saya berharap ada dua Bung Ben, kita bisa bersinergi. Nah bahasa sinergi ini memang agak umum ya, cuman yang bersinergi yang dimaksud adalah satu, ya mungkin kita didampingi tadi, itu sudah termaktub ya di pelatihan materi itu tadi, didampingi. Nah yang kedua ini, yang pernah saya tanyakan ke Bung Ben, saya mau ini deh, daripada saya mikir-mikir yang terlalu ruwet ya kan, maksudnya saya ngikut yang sudah ada aja yang di Munjalan, misalnya saya jadi kepanjangan Munjalan di sini. Cuman mungkin Munjalan punya filter ya ini agak terus terang aja, punya filter untuk menseleksi orang-orang siapa yang menjadi kepanjangan Munjalan, nggak sembarangan. Saya paham itu, tapi Bung Ben sampaikan ke saya, ya udah tetap aja jaga silaturahmi. Itu yang saya tunggu, harapannya ketika memang saya ya udahlah, saya pokoknya dari jadi kepanjangannya Munjalan aja lah, apa yang saya bisa bantu di daerah saya misalnya. Itu harapan saya untuk bersinergi ya dengan Munjalan. Itu seperti itu, karena saya bukan orang pemikir sih, pemikir iya, tapi kalau terlalu banyak mikirnya nggak gerak-gerak gitu kan. Saya khawatir ilmunya bermanfaat tapi nggak dipakai gitu kan. Nah itu yang saya dapat cambuk ya dari Bung Ben kemarin, percuma ilmu bermanfaat ya kan. Dari Ustadz Malu Hakim juga membandingkan antara ilmu bermanfaat dan ilmu yang mudorot atau apalah ya, artinya ilmunya nggak dibuat bergerak gitu. Itu Bung Ben kira-kira pertanyaannya yang kedua. Terima kasih, cukup dari saya, Bang Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi Bung Ben. Baik, tentang pusat dakwah Pak, itu hanya usulan nama saja. Bisa dengar ya? Saya baru pindah tempat soal ini. Ya, dengar Bang. Bisa dengar ya? Baru pindah tempat, nggak ada charger. Jadi pusat dakwah itu hanya sebuah nama saja Pak. Itu sebuah tawaran saja. Pak Aris boleh menggunakan istilah lain, misalnya lembaga pengembangan masjid, lembaga pengembangan sumber daya masjid, lembaga peningkatan kesejahteraan umat dan segala macam, itu boleh aja, nggak ada masalah.
Saya menggunakan istilah pusat dakwah ini karena itu ada di Munjalan, ada di fase Munjalan. Awalnya juga seperti itu. Kami bikin pusat dakwah namanya. Kenapa dibikin pusat dakwah? Karena ada banyak kepentingan juga di Masjid Kapal Munjalan pada saat itu. Tokya untuk bikin pusat dakwah. Kami bersatu di pusat dakwah itu dengan persatuan akan menjadi aktivis dakwah. Jadi kepentingannya itu, bukan kepentingan yang lain-lain. Ini bisa menjadi kemudian orang-orang yang datang itu betul-betul kepengen berdakwah, bukan untuk mencari kehidupan, cari uang, untuk mencari tenar, untuk cara macam. Ya, ini ada fasenya Pak, masih ada pelangnya pusat dakwah itu. Jadi kami sampaikan ini boleh dijadikan opsi, karena kami sudah menemui fase seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak sekalian jangan khawatir dengan tolakan-tolakan pertama dari orang-orang yang sudah bermazhab gitu ya. Jangan khawatir, karena tema-tema yang akan Bapak-Bapak angkat sekalian itu ada tema-tema yang sifatnya universal. Tidak ada satu mazhab pun yang tidak sepakat dengan kita ingin membela anak yatim, membela mustahik, memberikan mereka makan dan minum yang terbaik, ya. Kemudian pendidikan yang terbaik. Itu nggak akan bagal, walau mazhab apapun dia. Mazhab-mazhab itu kita nggak usah lagi berpikiran tentang bagaimana perbedaan fikih. Banyak perpecahan di situ, Pak. Ya. Maka di masjid kami itu nggak ada yang kayak gitu-gitu. Ya, hanya masjid kapal saja, masjid kami itu yang ketika kami mengundang ulama itu dari kiri ke kanan Pak, ya, dari yang Salafi sampai FPI datang, yang lainnya nggak bisa mengumpulkan. Kenapa? Karena kami orang bodoh Pak. Kami di masjid kapal Munjalan itu semuanya orang bodoh. Kami nggak mau pusing, kami nggak ngerti masalah fikih. Kami tahunya hanya pengen bagaimana kemudian para ulama itu nggak pusing-pusing lagi, ya, untuk memberikan makan santrinya. Pusing lagi ya mengurusin bagaimana santrinya bisa bertahan selama 1 bulan, setahun. Itu yang kami lakukan. Dan wallahu alam, ya, masya Allah ketika kita undang itu hadir semua. Jangankan yang salafi, yang salaf aja datang. Semuanya Pak. Kemarin dikumpulkan itu 150 orang Pontianak dan Kuburaya. Dan itu tidak hanya terjadi di Masjid Kapal Munjalan saja. Di Jogja juga terjadi seperti itu. Ya. Nah itu jangan khawatir Pak. Jadi jalan saja dulu. Ya, nggak akan ada. Saya suka harus protes ya ketika ada yang mengatakan jalan dakwah itu berat, berliku, terjal, menyakitkan. Itu nggak benar Pak. Kami itu ketawa-ketawa setiap hari Pak. Yang selalu bahagia, makan-makan terus. Saya pikir ini siapa yang bikin narasi ini? Nggak benar itu Pak. Nggak benar. Nggak ada tantangannya. Yang penting kita ikhlas. Ya biasa lah orang yang penting nggak usah main fisik aja. Dijelek-jelekin, difitnah itu biasa. Nggak usah takut Pak. Nggak usah takut. Ya orang nggak sepakat tuh ya biar itu ya biasa gitu loh. Tapi nggak ada yang terjal sampai mau dibunuh, diapain, nggak ada. Yang penting kitanya harus menjadi orang sabar dulu, menjadi air dulu. Ya, nanti yang datang air, tapi kalau kita mengeluarkan api yang datang bara. Makanya ada kata-kata yang saya sampaikan, ya, katamu air, ya, katamu api, temanmu bara. Katamu air, temanmu samudra. Ya kalau misalnya kita terus-terusan jelek-jelekin orang, yang datang tuh bara semua. Mau seperti hebat apapun ulamanya ya, yang datang tuh orang-orang suka marah. Itu udah kayak gitu hukum alamnya. Jadi jangan khawatir Pak Aris ya dengan tema. Nanti kalau Pak Aris bikin tema yang sifatnya universal itu yang datang orang-orang universal. Bukan orang-orang yang suka berdebat itu segala macam, itu enggak bakalan. Insyaallah ya, insyaallah. Berarti Kemudian tentang modif sedikit lah ya Bung Ben ya, pusat dakwah tadi ya. Ya boleh nggak ada masalah. Itu hanya sebuah pilihan saja. Tentang cara untuk mengkonsolidasikan. Jadi kalau misalnya pilihan ekstrim kan Pak harus bikin dulu. Langsung pimpinan, diajak pimpinan. Sementara kita ini siapa kan gitu. Makanya kemudian dengan cara seperti ini teman-teman yang tidak punya masjid itu bisa menjadi konsultan masjid. Tapi bukan sekedar ngasih saran, bergerak juga untuk masjid. Apa caranya? Jangan datang-datang, ayo kita bikin pimpinan masjid, saya jadi pimpinannya. Ayo, tewas Pak kita diusir, kamu siapa kan gitu. Iya. Tapi teman-teman bisa kemudian datang, Pak, kita makmurkan masjid, saya punya konsep pusat dakwah nih, gimana kalau kita bikin pusat dakwah? Itu orang lebih soft kan Pak. Nah ini bisa bagi teman-teman yang nggak punya masjid. Ya, ini Pak Jabir Siddiq mudah-mudahan bisa mendengar. Bapak bisa datang ke masjid-masjid, tawarkan pusat dakwah Pak. Nggak usah lagi pusing dengan masjid Bapak yang pakai voting itu. Dan pasti mau. Insya Allah pasti bisa. Ada yang mau pasti. Ketika Bung Ben itu mungkin kalau dibolehkan, mungkin ada profil gitu ya, profil singkat tentang pusat dakwah. Nah, itu lebih memudahkan kita untuk menyampaikan ke
DKM sekitar. Ya, itu nanti kita pembinaan Pak ya. Nanti silakan apapun yang Bapak butuhkan selama saya bisa lakukan, saya lakukan. Tapi untuk menjelaskan apa yang tadi disampaikan, Bapak tinggal itu tuh sudah sangat detail, bisa dijadikan profil sudah. Ya, Bung Ben. Ya, saya khawatir, saya udah bingung lagi sedetail apa lagi yang harus saya bisa lakukan. Itu untuk konsep ya Pak ya. Untuk konsep pusat dakwah tuh. Ini udah konsep pergerakan tentang apa yang akan dilakukan itu kan tinggal cara berpikir kita. Saya kalau misalnya menggagas tentang apa yang harus dilakukan oleh pusat dakwah di daerah masing-masing, saya harus datang Pak. Lihat dulu apa masalah masyarakat. Gitu. Kita harus dekat dulu dengan masyarakat, jangan bikin sesuatu yang tidak dibutuhkan masyarakat. Gitu ya Pak ya? Ya, paham. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi semuanya juga. Ada lagi yang belum terjawab Pak Aris? Sudah terjawab poin 1, poin 2 belum. Poin 2 apa tadi ya? Tadi maaf saya lagi nggak konsentrasi karena pindah tempat tadi. Poin 2 itu intinya saya berharap dari pelatihan ini kita kan nanti pasti ada pendampingan ya Bung Ben ya. Tapi di luar itu mungkin apakah kita bisa bersinergi dengan Munjalan? Mungkin sangat bisa Pak Aris. Oke, sangat bisa. Jadi saya sedang menyiapkan tim Pak. Ada 2. Artinya sayang kan kalau Bapak ini kan sudah ada. Hanya dalam arti kita gini Pak, ini kumpulan orang-orang baik. Bisa menjadi kepanjangan tangan dari Munjalan sebagai sebuah sistem yang sudah settle gitu Bung Ben, daripada kita membuat baru. Nah, itu yang sekarang kalau misalnya kita tawarkan, Bapak siap nggak? Hari ini bisa nggak Pak? Saya kasih SK Bapak mengembangkan dakwah ala Munjalan di tempatnya Pak Aris. Masih mana yang mau diambil? Saya belum siap, kenapa? Karena saya itu persoalannya. Maka kemudian di pelatihan ini kita tidak menawarkan itu Pak. Sebentar Bung Ben, kenapa? Karena ada kata-kata full time, full heart itu mungkin perlu rekonsiliasi lagi Bung Ben. Artinya dari yang sudah kita jalankan ini bagaimana ini membuat supaya kita full time, full heart. Oh, masalah di situnya. Makanya kita tawarkan pusat dakwah. Kalau sudah ada pusat dakwah, kemudian ada masjid, berarti kan harus ada masjid kan Pak? Bikin pusat dakwah. Ya, Pak Haris kemudian dari pusat dakwah itu berhasil menyatukan elemen masjid. Ya, berhasil bikin Baitul Mal. Saya berjanji tidak akan lepas tangan, Pak. Ayo Baitul Malnya belajar langsung. Tapi sudah B2B, Baitul Mal dengan Baitul Mal. Belajar langsung, kopas. Ya, artinya gini. ATM di sana dengan ATM di sini, kopas langsung. Gitu, Pak. Ada tawaran Bung Ben yang ekstrim banget. Mau nggak wakafkan diri full time, full heart. Nah, itu bukan berarti saya nggak mau Bung Ben. Itu perlu arahan dari Bung Ben. Karena apa Bung Ben? Saya latar belakangnya karyawan. Ya. Jujur aja. Ya. Saya yakin juga di masjid, di teman-teman yang lain juga ada yang nggak full time juga. Nah ini bagaimana? Itu yang mungkin Bung Ben, Ustadz Makmur Hakim yang sudah settle, yang sudah berpengalaman ini bisa memberikan tip-tipnya gimana sih supaya bisa full time, full heart, bisa jadi kepanjangan Munjalan. Saya kenapa kok bilang kepanjangan? Karena saya orangnya berpikir saya nggak mau repot Bung Ben ya. Ada memang yang tadi itu membuat sistem pusat dakwah, tapi mungkin bisa jadi ya udah dah istilah Ustadz Makmur Hakim itu dengan taiki masternya nanti Pak Haris misalnya cocoknya di sini dan seterusnya misalnya. Ini misalnya Bung Ben ya. Ya, masalahnya gitu Pak. Pak Haris kan di Jakarta. Ya. Tangsel ya. Kami belum punya masjid di sana. Pak Haris mau berkhidmat di masjid mana? Oh ya, itu nanti kita bisa bikin. Ya, itu kita bisa. Ya, itu. Satu ya Pak. Makanya kita susah ini jawab persoalan seperti ini kan. Ya. Kalau mau Pak Haris full hard dan full time, Bapak ke Pontianak sekarang ini, saya jamin Bapak nggak kelaparan, nggak bakalan mati. Bapak bisa tidur dengan baik, Bapak nggak kelaparan, Bapak kalau sakit diobatin. Tapi wallahu alam, Bapak bisa beli pulsa apa enggak, bisa naik pesawat apa enggak, bisa ngasih anak bini apa enggak, bisa sekolah apa enggak. Gitu. Tapi kalau Bapak hari ini bisa, kami bisa jamin itu semua. Bisa jamin itu semua. Saya juga masih jujur aja, Bung Ben, masih terjerat riba ini bagaimana. Jadi kan banyak gitu pertimbangan-pertimbangan. Saya bukannya umur berapa sih Bung? Umur udah 44 tahun. Ya. Kontrak 15 tahun lagi. Ya, ini perlu kita pikirkan kan gitu. Iya. Gimana ya, Bapak, ini masalah Pak Haris nih kok dalam struktur dakwah kami disebut dengan santri berkebutuhan khusus, Pak. Ya. Jadi nggak bisa menyelesaikan ini menggunakan forum terbuka karena nanti ditelanjangin semua. Nanti saya tanya macam-macam, Bapak nggak bisa jawab. Oke.
Siap Bung Ben, nggak apa-apa. Saya cuma menyampaikan aja daripada Baik. saya masih belum dikeluarin. Nah, makanya gitu. Yang nggak ada masalah. Mas Ini kan Haris, persoalan kita persoalan jadwalkan. personil. Ya, Ya, persoalan Pak. personil. Nanti yang full hard full time itu maksud kami gini, Pak. Ini secara umum menjawabnya. Yang dimaksud dengan full hard full time itu bisa ekstrim, langsung hijrah seperti sahabat Rasulullah, bisa terencana juga. Rasulullah itu tidak sekonyong-konyong pindah ke Madinah, Pak. Perencanaannya 10 tahun. Tapi selama 10 tahun itu dia nggak setengah hard, dia nggak setengah time. Mikirkan terus bagaimana caranya supaya bisa membangun masyarakat Madinah itu. Ya, ya. Dan nggak ada rasa takutnya. Nggak ada rasa takutnya. Saya juga seperti itu, saya nggak langsung ke sini, Pak. Saya butuh waktu 5 tahun ya untuk tinggal dekat masjid. Tapi selama ketika saya sudah mewakafkan diri, tanda tangan tuh, Pak. Itulah namanya full hard, full time, full nyawa sudah. Lakukan dulu itu, Pak. Tanda tangan dulu. Saya mau berkhidmat di masjid. Nanti Allah akan berikan petunjuk. Itu saran saya untuk Pak Haris. Ya, Monggo, cari masjidnya, tanda tangan. Saya kepengen wakaf di sini ya, gitu loh, Pak. Ya, tetap bekerja, tapi sudah ada niat untuk berbuat total, full hard, full time. Terus pikirkan bagaimana caranya. Setiap hari kita mikirin masjid terus. Itu yang saya lakukan, Pak. Maka ketika saya masih belum tinggal di masjid, belum tinggal di sekitar masjid, ya kan, apapun saya bilang Musa Luman, apapun Kiai minta, ya kan, saya akan segera laksanakan tanpa ditunda. Saya akan disuruh ke sana ke masjid secepatnya. Saya nggak akan tinggalkan semuanya, gitu, Pak. Saya dengan Ustaz Lukman seperti itu. Ya kan? Nah, sekarang ya sudah, sekarang saya berani komitmen 3 menit dipanggil Ustaz Lukman, saya harus bisa datang ke masjid karena dekat, Pak. Dekat. Gitu ya, Pak Aris ya. Siap, Bung Ben. Siap, semangat Pak. Bismillah. Saya mohon maaf, pertanyaannya mungkin agak ekstrim aja. Gak apa-apa. Ini membuka cakar berpikir. Agak pusing juga saya jawabnya. Lanjut yang lain, Pak. Maaf. Matur nuwun. Pak Aris nanti japri aja, Pak. Ada masalahnya. Boleh, nanti kita kumpulkan pertanyaan ya yang mungkin hari ini belum sempat karena terbatas waktu. Kita coba lanjut lagi. Pak Bambang Santoso, maaf Pak. Waalaikumsalam. Salam dulu. Pak siapa? Ma'had Darus Sunnah. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Bambang ya. Pak Marhad Darussalam ya. Silakan Pak. Silakan Pak. Suaranya Pak di mute sepertinya. Oh iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bertemu dengan orang-orang baik di Masya sini. Allah. Ya, alhamdulillah pertama kami bersyukur bisa bergabung. Terus dari pelatihan basic kami memposisikan karena merasa punya tanggung jawab secara sosial, Bung Ben. Kami berusaha untuk selalu memprovokasi nih di masjid-masjid di Bekasi agar supaya mengikuti pelatihan Billionaire. Masya Allah. Alhamdulillah setiap provokasi selalu ditanggapi serius. Dan muncul ide-ide yang Masya Allah, Alhamdulillah, tinggal kelanjutannya bagaimana. Jadi Insya Allah saya beretikat untuk menjadi tangan kanan atau tangan kanan ya untuk berkelanjutan. Hanya sebatas itu mungkin yang bisa kami sampaikan ke masyarakat ya untuk masjid-masjid supaya berkembang. Kemudian yang kedua, Bung Ben, alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat ya. Kemudian yang kedua pertanyaannya, kami itu ada semacam majelis taklim ya di tempat di masjid yang ya di masjid umum lah. Kami bersama teman-teman yang membina di taklim itu ingin membuat pusat dakwah. Katakanlah namanya pusat dakwah Indonesia atau Nusantara. Boleh, Pak. Nah, ini kan terpisah nih Bung Ben. Terpisah dengan masjid ya. Kami hanya sekedar pendatang lah. Dan kami ingin membuat seperti tadi sudah disampaikan Pak Haris ya. Bagaimana cara mengawali dan menggabungkan antara misi pusat dakwah dengan masjid yang ya bukan milik kita itu. Langkah-langkahnya apa dan bagaimana supaya kami bisa diterima. Karena kami melihat ya ada harapan kesulitan antara teman-teman yang ngaji ini untuk menjadi lebih baik lah, mengembangkan dakwah tidak hanya taklim saja, tapi tidak ada
yang lainnya. Ini mohon bimbingan dan masukannya, Bung Ben. Baik, Ustadz. Syukuran, Ya. jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Bambang. Ini pertanyaan yang sering disampaikan juga tentang bagaimana ketika kita bukan pengurus masjid gitu ya. Ketika kita bukan pengurus masjid, bisa didengarin ya? Bisa. Ya, oke. Kalau ketika kita bukan pengurus masjid, ya, kemudian kita kepengen supaya gagasan ini bisa berjalan. Misalnya kita bikin pusat dakwah di masjid tersebut, ya, bagaimana apa langkah-langkahnya? Ya, pertama ajak dulu Pak. Kalau nggak mau, bikin aja sendiri dengan taklim yang sudah ada itu, ya. Bikin sendiri pusat dakwah itu, kemudian pusat dakwah ini melahirkan gerakan Jiswab. Sebenarnya tanpa nama Baitul Mal pun, ya, teman-teman nerima Jiswab itu sudah disebut dengan Baitul Mal. Baitul Mal kan hanya sebuah konsep saja sebenarnya, gitu ya. Sudah bisa. Masalahnya kan tema pembelajaran kita pada hari ini kita kepengen makmurkan masjid, Pak. Bukan memakmurkan majelis taklim, bukan membuat kegiatan filantropi seperti LSM gitu. Ya. Maka kemudian kita nggak akan bahas di luar masjid. Ya. Bagaimana kemudian majelisnya Pak Bambang itu bisa memakmurkan masjid setempat. Kalau nggak mau, ya kan, ya sudah cari masjid yang lain. Nah, tapi kalau misalnya setengah mau, itu di lobi, Pak. Pasti akan ada penolakan, kecurigaan. Tugas kita membuktikan bahwa kita tidak punya kepentingan apapun selain kepentingan amal soleh. Ya, kalau orangnya normal, pastinya dia akan percaya ketika kita memang tidak pernah ada kesalahan dalam kerja, kesalahan dalam gerak. Ya, ketika kita transparan, kita terbuka. Tapi kalau misalnya masih sudah terbuka, sudah transparan, masih saja ditelanjangin, ya sudah, ya larilah, bawa bikin masjid baru. Bersama dengan pusat dakwahnya, bersama dengan database-nya, bersama dengan santri-santri Bapak, bikin masjid baru. Ketika dibangun, Pak, itu langsung terbangun masjidnya, Pak. Insya Allah. Kenapa? Karena jamaah gaibnya sudah ada. Paham, gak semuanya ya? Jadi jangan khawatir, Pak. Ya, kenapa kita sebut dengan pusat dakwah? Bapak harus bikin Baitul Mal, ada taklim segala macam. Karena database yang paling penting, Pak. Ya, data orang yang akan, data jamaah gaib itu yang paling penting. Kalau data jamaah offline itu mudah, Pak. Sangat mudah. Ya, sangat mudah datang segala macam. Tapi jamaah gaib ini yang paling gampang. Jadi teman-teman jangan khawatir, Pak. Bikin aja pusat dakwah, nggak mau, ya asal diizinkan aja, bikin saja. Pakai nama masjid segala macam. Kalau misalnya diusir segala macam, ya sudah ngalih, bikin lagi masjid yang baru, letakkan di situ. Nah, jamaah gaib ini Pak yang luar biasa. Jamaah gaib ini luar biasa. Ya. Nanti kita akan tanya dengan Kiai YN bagaimana Masjid Istimewa Yahya yang belum berdiri tapi sudah mendapatkan dana, ya, pergerakan, ya, bikin impak macam-macam tuh 6 miliar Pak dalam 2 bulan terakhir ini. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Jamaah gaibnya banyak. Gitu. Itu sebenarnya sudah pusat dakwah. Beliau sudah berdakwah walaupun masjidnya belum ada. Ya, sudah bikin kolam dulu. Bisa, Pak, bisa. Makanya Ustaz Lukman bilang, ngapain mau bikin masjid dulu, ya? Berbagi konsepnya, Bung Ben. Buat kolamnya. Cara membuat ya, kolamnya nanti kita akan ajarkan di Baitul Mal, Pak. Ini kan masih kepemimpinan. Ya, bagaimana kemudian Pak Bambang itu bisa meletakkan kegiatan di masjid, Pak. Bantu masjid itu untuk makmur. Gitu. Nah, kemudian ajak, kalau ada ketua yayasan, ajak untuk bikin pusat dakwah, ajak ketua DKM-nya. Tapi jangan dilepaskan, tetap ikut di situ. Nah, kemudian barulah dilahirkan Baitul Mal, dilahirkan bagai macam-macam. Nah, yang paling penting itu adalah orang yang ngurus Baitul Mal itu adalah santrinya Bapak, bukan pengurus masjid, Pak. Gitu iya, loh, iya. taklimnya, Pak. Siap. Karena dia yang akan berbakti, dia yang akan berkhidmat dengan Pak Bambang. Jadi hubungannya kayak santri, bukan pengurus yang abal-abal ditarik, yang setengah hati itu. Santri itu pasti berkhidmat. Murid itu pasti berkhidmat dengan gurunya. Asal gurunya benar loh, tapi ya. Mudah-mudahan. Kalau gurunya nggak benar, itu muridnya maksudnya kadang-kadang ya nggak benar juga gitu kan. Nah, mohon doanya supaya mudah-mudahan bisa sabar. Masya Allah, ya mudah-mudahan Pak Bambang jadi guru yang benar, kiai yang benar, amin, kan. Amin, jadi santrinya amin. benar. Memang kita harus duluan benar supaya dapat santri yang benar. Bisa Saya yakin jiplak sama Pak Pak Lukman, Kiai Lukman. Kenapa? Gimana bisa menjiplak? Monggo Pak, nanti nanti silakan. Saya sering bilang kalau kita kepengen jadi kiai yang baik, jadilah santri yang baik. Maka saya sarankan teman-teman untuk menjadi santri dulu, terserah dengan siapa. Terserah mau jadi santri siapa.
Ya, tapi nggak mungkin seorang panglima itu bisa jadi panglima terbaik ketika tidak melewati sebagai prajurit yang baik. Nggak mungkin. Nggak mungkin ada seorang kiai tanpa melalui santri yang baik. Nggak mungkin. Maka jadi santri dulu. Jadilah santri. Siapa kiainya monggo, tapi harus berkhidmat dengan seorang guru. Biar kita tahu. Biar kita tahu caranya berkhidmat. Dan nikmatnya kita berkhidmat, Pak. Nikmatnya menjadi makmum. Ya, kalau menjadi makmum kan kita sudah biasa. Ya. Dan itu kan nanti hadiah di akhirat. Tapi kalau berkhidmat di sosial ini, kita menjadi santri itu nanti akan ketahuan. Disitulah kita bisa kemudian paham bagaimana seorang kiai berhubungan dengan santrinya. Gitu ya Pak Bambang ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Terima kasih Bung Ben. Sama-sama Pak Bambang. Berjalan. Ya, Assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pri, saya persilakan Pak Pri. Tadi kelewat, mohon maaf Pak Pri. Ya, Pak Bang Priagung. Priagung. Masya Allah. Ya. Sehat Pak Priagung? Ya, sehat Bang Masya Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Saya ikat dari yang basic sampai yang sekarang, cuman baru nanya sekali, Masya Allah. Bang Ben. Tapi saya sering lihat wajahnya. Ya. Jadi gini, saya tuh punya keluarga kami punya tanah wakaf. Nah, sekarang tuh kebetulan kami lagi bangun masjid, Bung Ben, lagi udah tahap perancangan dan lain-lain. Nah, yang tadi tuh saya pas dibahas tentang pesantren gitu kan, pesantren kampung. Oh, saya juga baru kepikiran soalnya paradigma saya itu pesantren itu kayak yang harus baca kitab kuning lah, harus waduh dan lain-lain. Saya kebetulan nggak bisa kayak gitu, tapi alhamdulillah sejauh ini maksudnya yang ngurus masjid itu saya dan keluarga itu memang mendukung gitu. Nah, pertanyaan pertama saya, apakah di saat transfer ilmu itu, kebetulan nama masjid kami Ajar, Al Jarwal Ar-Rahman, jadi singkatnya Ajar, jadi tempat belajar ceritanya gitu. Ya. Nah, itu apakah bisa untuk yang disampaikan ilmunya itu tidak hanya ilmu agama saja gitu, maksudnya dikombinasi dengan ilmu misalnya manajerial dengan digitalisasi dan lain-lain, apa itu memungkinkan dicampur-campur gitu, apa harus agama aja? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah kami sebenarnya untuk bangun masjidnya itu mungkin dana yang terkumpul itu mungkin baru 1/20 lah, 1/5 atau seperberapa ya, 1/5 lah Bung Ben. Nah, yang mau saya tanyakan, saya juga terinspirasi karena kebetulan saya juga temenan sama Bang En cukup lama dari 2014. Nah, itu suka lihat fundraising-nya bagus sekali gitu ya. Nah, tapi kan Bang En kan sudah lama berkecimpung di bidang dakwah gitu dan udah dikenal orang. Kalau saya kan mungkin belum dikenal gitu ya. Nah, bagaimana cara untuk melakukan memulai dakwah dan fundraising yang berimpact gitu maksudnya, Bung Ben. Kalau ada secara praktisnya seperti apa, mohon bantuannya atau bimbingannya, Bung Ben. Kita aja. Baik. Terima kasih Bang Priagung, Mas Pri ya. Mas Priagung di daerah mana nih Mas? Saya di Bandung, Bung Ben, tapi masjidnya di perbatasan Purwakarta, Bandung Barat. Oh, Bandung Barat, Masya Allah. Baik, Mas Pri, saya berusaha untuk menjawabnya. Pertama tentang apakah pesantren itu hanya mengajarkan persoalan agama saja. Nah, gini, saya tidak akan menjawab menggunakan cara berpikir saya. Kita coba lihat pesantrennya Rasulullah di Masjid Nabawi, Mas Pri. Apakah mereka menggunakan kitab kuning? Apakah kemudian Rasulullah SAW itu mengatur para santrinya itu menggunakan kelas-kelas, ada naik kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4? Kan enggak, ya. Nah, kemudian apakah belajarnya menggunakan kelas-kelas gitu pakai apa? Pakai meja-meja gitu, ada ustadznya berkala masuk dari jam 7 sampai jam 12, pulang pakai seragam? Rasanya enggak, ya. Nah, makanya kemudian gini, yang kita pesantren yang di kita Pondok Pesantren Munjalan Ashabul Yamin pun yang kita dirikan di Masjid Kapal di Pontianak itu juga enggak seperti itu, tapi konsep yang mau kita terapkan, konsep pesantrennya, bahwa mereka datang ke masjid itu untuk belajar mencari ilmu. Nah, mencari ilmu itu harus kepada orang yang berilmu. Di sini pentingnya kiai. Nah, kiai ini, orang yang berilmu ini bisa ilmu agama, bisa ilmu non agama. Bisa saja ya, tapi
karena ini masjid, maka minimal harus ada orang yang paham dengan fikih. Misalnya ketika takut dia bertanya seperti itu. Dan dia nggak mesti penggeraknya. Saya berikan contoh di Masjid Kurir Langit. Itu Kiai Syahid itu bukan seorang yang lulusan, bukan santri, seorang lulusan dari pesantren. Tapi beliau karena santri Ustaz Lukman nekat bangun Masjid Kurir Langit itu. Beliau adalah aktivis sosial. Nah, dia pimpin, Ustaz Syahid ini mimpin pergerakan untuk beramal soleh lewat masjidnya itu. Kemudian untuk persoalan fikih dan segala macam, beliau ngajak temannya. Tapi pasukannya itu santri. Beliau ada pimpinan di situ, pengasuh. Gitu. Santri betulan dia, makanya saya sebut dengan kiai. Ya, rumahnya itu masjid di mana-mana, tapi semua orang itu jadi santrinya beliau yang ngopenin. Otaknya segala macam itu beliau yang mikirkan bagaimana kemudian belajarnya, dibiasiswakan dan segala macam itu, masya Allah ya Syahid itu. Kemudian urusan agama, syariah segala macam, ya itu disuruh diminta ustadz-ustadz yang mengajar, ustadz yang mengajar. Sampailah kemudian jadi pesantren beneran gitu. Nah di masjid kami juga seperti itu, gitu. Nah Ustadz Lukman memang lulusan pesantren, tapi pada saat beliau bikin pengajian itu nggak hanya persoalan agama saja. Coba lihat tema-temanya, mustahil miskin. Itu bahasa Arabnya apa gitu, ya kan? Kemudian pengajian subuh menggapai keberkahan. Itu kan nggak seperti orang ngaji pakai kitab gitu. Ya biasa aja. Itu sebenarnya kan berdialog ya, berkomunikasi. Silakan Pak Pri lihat karakter di SMK itu. Itu kan kayak dialog aja. Ustaz itu ngobrol dengan teman-teman gitu. Tapi yang diajak ngobrol itu adalah santri. Nah, hari ini teman-teman sekalian, umat kita ini, anak-anak muda kita sudah capek dicekik dengan ilmu. Mereka mau bergerak. Tapi mereka nggak mau bergerak kalau nggak dengan orang yang dipercaya. Maka kita harus hadir menjadi pemimpin yang bisa dipercaya oleh mereka. Caranya apa? Supaya mereka percaya, berteman dulu. Maka selalu berteman dulu. Akrab dengan siapa-siapa, salaman bareng-bareng. Gitu Mas Pri. Ya. Kemudian, ya udah kalau Mas Pri nggak bisa menjadi kiainya, cari ulama atau kiai kampung. Nah, nanti ajak mereka tuh teman-teman kita, ayo kita nyantri yuk. Gimana caranya? Ya udah, datang aja ke masjid salaman dengan Pak Kiai itu, udah selesai. Kebetulan saya pimpinan ini juga. Saya kan juga bukan lulusan pesantren Mas Pi. Saya ini komunis, mentok Pak, sosialis. Ya karena tapi kan saya nyantri dengan Ustaz Lukman. Saya cium tangannya, berarti kan saya sudah santri kan gitu kan. Nah, maka kemudian sempurna ketika saya bisa setelah jadi santri, nah, saya berhak jadi pimpinan. Tapi kalau saya belum pernah jadi santri, ya gimana saya bisa jadi pimpinan? Gitu kan. Nah, Mas Pri harus menjadi santri dulu, ya kan. Kemudian sudah langsung berkhidmat di jalan Allah, ya di masjid itu. Jangan tunggu masjid berdiri. Kalau konsultasi dengan Ustaz Lukman, pasti dikasih tahu, udah berbuat dulu. Gitu. Yang penting masjidnya sudah dapat namanya, sudah berbuat dulu untuk berkhidmat kepada masyarakat. Ismuhu Yahya itu seperti itu, ya. Dia baru jadi nama itu sudah ngasih telur, sudah ngasih apa ke masyarakat. Kemarin tuh baru ngasih apa saya lupa, bagi-bagikan makanan kepada masyarakat. Itu pertumbuhannya Masya Allah. Awalnya dapat 200 juta, 300 juta, 2 miliar. Tadi barusan kemarin saya ketemu. Tadi malam habis maghrib saya sholat dengan Ustaz Lukman, datang Ustadz Kiki yang dipercaya Ustadz F untuk mengelola Ismu Yahya. Berapa Bang Kiki, saya bilang jumlah penetrasi sekarang 6 miliar katanya. Masjidnya belum berdiri. Masya Allah. Nah, syukurlah kalau sudah pernah ketemu Bang EN. Saya susah menjelaskan secara detail, tapi nanti masalah fundraising akan kita bahas di Baitul Mal di materi selanjutnya. Tapi kalau misalnya Mas Pri kepengen belajar plug, ayo berkorban, datangin Pak Kiai EN, sudah dikenal itu. Pak Ustadz ajarin, karena beliau ini kan bukan pebisnis sekarang. Beliau ini memang ya sekarang sudah jadi pimpinan. Jadi kalau misalnya ada orang yang kepengen belajar, nggak mungkin ditolak. Nggak mungkin. Itulah karakter seorang kiai, ya. Seorang pemimpin itu gitu. Orang belajar bisa diterima. Tapi nggak kemudian didatangin, kalian mau belajar nggak dengan saya? Itu nggak mungkin orang tuh ngomong seperti itu. Itu bukan kiai namanya, bukan pemimpin. Ya di mana-mana memang timbak mendatangin sumur dimanapun. Ya kita datangin kampus, kita datangin murid. Nah kita beramal soleh ini mencari orang yang sudah beramal soleh. Kejar. Kemarin saya kedatangan banyak teman ya dari kemarin tuh dari saya lupa daerah Palembang gitu, datang ke sini kemudian belajar, nggak ikut pelatihan, nggak ikut apa. Saya berikan contoh. Terus apa yang harus dilaksanakan? Cari tanah wakaf. Pulang ke daerahnya, sekarang sudah punya tanah wakaf, sudah meletakkan batu pertama untuk masjid, sudah fundraising, berasnya sudah 5 ton per bulan, sudah punya mobil wakaf manfaat Alphard
dan minta saya untuk datang terus. Dia bilang kami sudah punya Alphard sekarang. Wah, saya bilang hebat sekali, Masjid Pulau Gede punya Alphard. Wakaf manfaat Bung Ben, seperti yang Bung Ben katakan. Loh itu kan nggak penting kita masjid punya ya, nggak penting kan, yang penting punya hak kelola. Toh ketika kita punya pun nggak dibawa mati kok, betul nggak Pak Pri? Ya, Cukup dengan hak kelola saja. Itulah yang harus kita pahami. Jadi semuanya hak kelola. Yang penting kita yang mengelola. Jangan katakan itu masjid kita, ini masjid umat kita yang mengelola. Nah, dengan cara seperti itu kita menjadi ringan, ya. Nah, yang terakhir ini prinsip untuk membuat fundraising, jangan katakan itu masjid saya. Jangan katakan masjid kita. Ini adalah masjid umat. Sejak awal sudah disampaikan ini masjid masyarakat. Bikin narasi bahwa masjidnya akan memecahkan persoalan yang spesifik, ya. Misalnya masalah apa, kalau KYN tuh membikinnya sidak. Sidak tuh selamatkan Indonesia dengan Quran. Dia kepengen bikin masjid, ya sebuah masjid yang di situ tuh mencetak 26 juta orang santri penghafal Quran. Itu kan besar gagasannya. Wah, orang berduyun-duyun. Kata Soekarno bilang, ya kan, gantungkan cita-cita kita setinggi bintang-bintang di langit. Kalaupun kau jatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Iya. Makasih Mas Pri, mudah-mudahan bisa terima. Makasih Bung Ben, makasih Bang Gun. Kita lanjut aja Bung Ben ya. Ini banyak sekali bertanya sebenarnya nih. Masih banyak ya. Ini sebelum takut kepotong maghrib, teman-teman yang masih kepengen bertanya silahkan bikin daftarnya ya di WA kan, atau kita bikin di chat aja Bang Gun ya. Nanti di copy, saya akan jawab ya. Untuk materi ini saya akan jawab satu persatu, karena saya bertanggung jawab ya untuk menjelaskan persoalan ini tentang kepemimpinan Baitullah ini sedetail-detailnya kepada Bapak sekalian. Jadi kalau yang perhatian pertama kemarin karena terlalu banyak saya susah menjawabnya, tapi kalau hanya 50 orang insya Allah saya akan bisa jawab pakai tulisan. Siap. Ya, silakan Bapak sekalian. Ini sambil sampai maghrib aja Bung Ben ya. Iya, sampai maghrib insya Allah. Di maghrib di sini ya Bapak Ibu. Mungkin di tempat Bapak Ibu juga sudah maghrib, mungkin ada yang maghrib. Tadi ini karena saya harus ini ya berurutan, mohon maaf yang sesuai dengan komen di chat aja dulu. Tadi Pak Pri sudah, ini Pak Bambang Santoso, yang harus solid itu antara apa dan apa ya? DKM, Dewan Pembina, seksi-seksi, donatur, atau dengan apa lagi? Oke, itu Pak Bambang. Kemudian mungkin ada yang langsung bertanya nih, Pak Herman. Ya, Pak Herman. Pak Herman Depok, apa kabar Pak? Wah, ini ada Pak Herman kah? Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Yang mana Pak Alhamdulillah Herman? baik, Bang Gun. Pak Herman mana Ben. enggak nampak? Herman dari kita. Oh, ini Masya Allah, siap. Nurul Huda. Pak Nurul Huda nonton bareng ya. Nurul Huda juga nonton bareng, Masya Allah. Sehat Pak Herman? Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Yang dari Nurul Palah, saya dari Nurul Palah. Lagi Nurul Palah Pak. Sana, Pak. Masya Allah. Ini teman-teman Pak Herman nih pengurus Nurul Palah. Beliau ini adalah profesinya sebagai penyiar TVRI. Sebagai karyawan di TVRI, Masya Allah. Udah sampai ke kapal munjalan. Alhamdulillah. Silakan Pak Herman. Bung Ben, langsung aja. Iya, Pak. Berarti masjid itu wajib punya pondok, atau tadi seperti tadi apa? Dakwah. Pusat dakwah. Itu aja langsung. Makasih. Makasih Pak Herman. Jadi bukannya wajib Pak. Saya nggak mewajibkan ya, karena kalau mewajibkan pasti ada dasarnya. Cuman ketika kita kepengen mencapai masjid bilioner, ya maka inilah strategi satu-satunya. Ya, tadi sudah ada dua pilihan. Pertama ada pilihannya ketika semua sudah solid, maka langsung saja dibikin pimpinan. Kemudian pimpinan masjid, ya seluruh pengurus masjid itu melahirkan pondok pesantren. Sehingga ke depan yang ngelola masjid bukan lagi pengurus yang asal comot Pak, tapi seorang santri. Seorang santri ini ya akan lebih berkhidmat dengan gurunya. Nggak usah lagi diperintah-perintah, mereka sudah tahu dengan guru harus digugu, harus ditiru, harus diikutin. Maka si kiai juga ada yang jaga, dia nggak akan sembarangan Pak. Nggak akan sembarangan ya, karena apa yang dipikirkannya, apa yang dia katakannya akan menjadi uswah, jadi teladan ya. Itu yang akan menjaga seorang kiai. Tapi kalau misalnya pengurus masjid saja dia merasa nggak diawasin, nggak ada yang menggugu dia. Ya kan, dia hanya menjalankan tugas saja. Itu kok tugasnya jelek aja nggak ada yang ngingatin. Gitu ya. Nah ini persoalannya Pak.
Jadi tidak ada, bukan sebuah kewajiban, tapi ketika kita menginginkan masjid kita bertransformasi menjadi masjid bilioner, maka ya kan satu-satunya cara supaya tidak terjadi kekacauan, jadikan masjid kita menjadi konsep pesantren. Nah, apa alasannya? Pertama, masjid kami melakukan itu dan alhamdulillah dalam 6 bulan sukses ya. Sementara masjid-masjid yang lain, masjid besar, masjid raya, Mujahidin yang kemarin kita datangin itu, ya itu mohon maaf ya, belum bisa berbuat apa-apa kan gitu. Ya bukan karena nggak mampu Pak, ya karena nggak jelas. Di situ ada bupati, di situ ada wali kota, di situ ada gubernur, di situ ada ketua yayasan, di situ ada, waduh masya Allah, nggak entah kemana-mana energinya itu. Yang mimpin Pak itu profesor doktor ketua yayasannya, itu Untan apa di Mujahidin itu. Ya makanya kemudian kita belajar, masya Allah, kita bukan kemudian unsub gitu ya. Ya Allah, ini kalau misalnya ditiru cara seperti ini, kasihan dong masjid-masjid yang lain. Gitu. Maka kita membuat pelatihan ini untuk menyampaikan. Yang penting itu bukan gelarmu, kekayaanmu, pengaruhmu, jabatanmu. Yang penting itu adalah keseriusanmu gitu loh. Satu ya. Nah keseriusan itu ditunjukkan ya dengan konsep hubungan yang benar antara seorang pemimpin dengan santri. Paling keren itu adalah Masjid Nabawi. Hubungan antara guru dengan murid, di mana gurunya adalah Rasulullah dan muridnya adalah para sahabat. Kemudian ini yang di-copy paste di Nusantara menjadi kiai dan santri, Pak. Inilah yang kemudian mengakibatkan sebuah masjid Demak itu bisa bertransformasi menjadi kesultanan. Ya, siapa yang dirikan? Raden Patah, dia ada ketua takmir masjid. Mataram Islam gitu juga, Lawen gitu juga, ya. Pontianak yang kemarin kita kunjungi juga seperti itu, gitu loh Pak. Nah, untuk menjelaskan bahwa ada seorang pengurus DKM yang menjadi sultan, kita belum ada Pak. Belum ada teorinya, belum ada rekaman sejarahnya. Mudah-mudahan besok Nurul Falah yang punya rekaman sejarahnya. Ya kan? Pakai pengurus DKM, ada majak yayasan, kemudian bisa merubah masyarakat menjadi lebih maju, bisa menopang kehidupan ratusan ribu orang di Indonesia. Masya Allah, ya kita akan belajar di sana. Ini gimana caranya kok bisa seperti ini gitu ya. Kita akan belajar dan jadikan itu sebagai bahan pelatihan. Tapi hari ini kita lihat Gontor bertransformasi itu karena kepimpinan Kiai Santri. Tuba Irang ada 30.000, ya. 30.000 pesantren itu berawal dari masjid semua, Pak. Itu, Pak. Ini jawaban sederhana saja. Maka kemudian bikinlah kepemimpinan Kiai Santri tadi. Supaya menjadi Kiai Santri, maka masjid kita harus menjadi pusat pendidikan, tarbiyah. Ini yang disebut dengan pesantren, Pak. Karena kalau saya sebut sebagai sebuah taklim, nanti pemimpinnya ada ustadz. Ustadznya nggak menggerakkan, hanya sekedar suplai pengetahuan. Dan nggak mau tahu sama sekali kebutuhan dari majelis taklim itu. Kalian si anggota taklim itu mau kena riba lah, mau kena belit hutang lah, mau lapar lah, mau sakit, nggak mau tahu. Tapi tidak ada satu orang pun kiai yang melakukan seperti itu kepada santrinya. Pasti akan diopeni. Maka kita mengajak teman-teman untuk menjadi kiai. Para pemimpin masjid untuk menjadi kiai. Hubungannya dengan para santrinya, para pengurus masjidnya harus hubungan antara ayah dan anak didik. Supaya nyaman bergerak. Ya kan? Bukan karena nggak enakan. Ya, memang kewajiban seorang ayah. Ya, nggak boleh marah ketika anaknya marah-marah misalnya gitu. Bapak kan dipipisin sama anak, nggak boleh marah, Pak. Di-en kata Ustaz Lukman pun nggak boleh marah. Itu namanya pengasuh. Tapi kalau pengurus kan baperan, Pak. Kita udah tua-tua ini suka baper gitu. Gara-gara kita bukan kiai. Kalau kiai mana pernah baper. Biasa dia menghadapi santri yang nakal itu. Gitu Pak ya. Jadi ini bukan kewajiban, tapi saya nggak menemukan cara lain yang lebih efektif selain menjadikan masjid sebagai pusat tarbiyah, dan kemudian konsepnya adalah konsep pesantren dengan hubungan kiai santri tadi. Ya. Nah, silakan bertransformasi. Ndaklah kemudian Pak Herman tiba-tiba mendeklarasikan jadi kiai, enggak kayak gitu, Pak. Saya kiainya, kalian santriku, enggak kayak gitu. Ya pelan-pelan. Bikin ya kepemimpinannya, bikin santri, ya. Kemudian jadikan orang-orang sebagai santri belajar dengan kiai. Udah itu yang digerakkan, Pak. 3 orang enggak ada masalah kok santrinya, enggak ada masalah. Tapi bergerak sumber hikmat untuk masjid dibandingkan 30 orang tapi enggak kerja apa-apa. Itu apa gitu. Ini yang hari ini sia-sia. Akhirnya aset kita enggak bergerak. Ini yang saya sering katakan, 300 orang santri di Masjid Kapal Munjalan bisa berkontribusi hingga bisa mensuplai 250.000 santri di Indonesia, sementara ada sebuah kampus yang 10.000, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Karena nggak terpimpin. Gitu. Gitu ya Pak Herman ya? Baik, terima kasih. Sama-sama, mudah-mudahan tambah semangat nih Pak. Ayo bikin pesantren, pesantren Nurul Falah namanya. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sama-sama, makasih.
Lagi ajan nih, Bung Ben. Ya. Gitu. Wah, udah ajan ya. Halo Bang Gun. Ya, kita tunggu sampai ajan selesai dulu, Bung Ben. Oh ya. Medan belum azan, Bang Gun. Siapa yang Baik, Bapak Ibu, di sini kebetulan baru selesai ajan karena kebetulan kami saat ini sedang di masjid ya, di dekat masjid. Tadi barusan ajan, Bung Ben mungkin sudah mungkin di rumah tadi ya, mungkin sudah siap-siap juga menuju ke masjid. Bapak Ibu, insya Allah nanti kita akan lanjut lagi ba'da Isya insya Allah bersama Ustaz Ruhmanul Hakim, dan Bapak Ibu juga bisa bertanya langsung ya nanti di kolom chat insya Allah, kolom chat. Mungkin untuk sesi hari ini kita tutup dulu Bapak Ibu. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bung Ben? Ya, siap-siap ya. di masjid. Sholat dulu. Kita berarti bubaran dulu ya. Ya, nanti habis sisa lagi Bung Ben. Habis sisa lagi ya. Nah, terus yang pertanyaan-pertanyaan bisa di kolom chat ya Bung Ben ya. Kolom ya, silakan. Grup. Di grup WA aja Bung Ben, gimana Bung Ben? Di grup WA juga boleh, ya. Fokus ya. Nanti dulu. Misalnya pertanyaannya ke Beni gitu ya, ke Bung Ben. Apa pertanyaannya? Siap Bung Ben. Atau kalau enggak Japri saya kan terlibat di situ. Japri aja nggak apa-apa, biar kita lebih akrab lagi. Oke Bung Ben.